Bayangkan jika kamu mengorbankan nyawa untuk menahan jutaan pasukan iblis sendirian demi nyelamatin anggota partimu. Niatnya memang mau mati syahid, tapi tak disangka malah berhasil mengalahkan Raja Iblis. Pas kembali, 10 tahun telah terlewati. Bahkan kaget karena patungnya disembah dan dianggap legenda hidup umat manusia. Untuk list episode bisa dilihat di deskripsi dan selamat menonton. 大英雄ラック様の像だ。これが俺？ Di sebuah dunia yang terus dilanda perang melawan iblis, seorang penyihir jenius bernama Luck Franzer bertarung bersama dua rekannya, sang pahlawan Erik dan prajurit tangguh Goran. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil memukul mundur Raja Iblis hingga lengannya terputus. Meski musuh terbesar mereka berhasil dipaksa mundur, Goran mengingatkan bahwa Raja Iblis belum benar-benar dikalahkan. Sementara Erik dan Goran membicarakan kepulangan mereka, perhatian Luck justru tertuju pada lengan Raja Iblis yang tergeletak di tanah. Ia penasaran apakah bagian tubuh itu bisa diubah menjadi mana untuk memperkuat sihirnya. Sikapnya yang selalu tenggelam dalam penelitian membuat kedua rekannya hanya bisa menggeleng. Bahkan saat dipanggil berkali-kali, Luck baru sadar setelah beberapa saat dan meminta maaf karena sama sekali tidak mendengarkan pembicaraan mereka. Di tengah perjalanan pulang, mereka mulai membicarakan keluarga yang telah lama menunggu. Erik menyesal karena kemungkinan besar melewatkan kelahiran anaknya akibat perang yang berlangsung lebih lama dari perkiraan. Sementara Goran bercanda bahwa putrinya mungkin sudah lupa wajah ayahnya sendiri. Mendengar itu, Luck berkata bahwa memiliki keluarga terdengar sangat merepotkan, sehingga ia lebih memilih tetap melajang. Namun, kedua rekannya justru menjelaskan bahwa keluarga adalah alasan terbesar mereka mampu terus bertahan hidup di medan perang. Sayangnya, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Dari kejauhan, ribuan iblis kembali bermunculan, memenuhi cakrawala. Erik dan Goran bersiap bertempur sekali lagi, tetapi Luck segera menyadari kenyataan pahit. Tubuh mereka sudah kelelahan, dan jika memaksakan diri menghadapi pasukan sebesar itu, mereka pasti akan gugur. Tanpa ragu, Luck mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia meminta kedua rekannya segera pulang, sementara dirinya akan menghadapi seluruh pasukan iblis seorang diri. Tentu saja Erik dan Goran menolak. Mereka tak mungkin meninggalkan sahabat mereka sendirian, namun Luck mengingatkan bahwa Raja Iblis masih hidup. Jika monster itu bangkit kembali, dunia masih membutuhkan sang pahlawan. Goran tetap bersikeras bertarung, tetapi Luck mengingatkan bahwa keduanya masih memiliki keluarga yang menunggu kepulangan mereka. Sebelum mereka sempat membantah lagi, Luck menggunakan sihir tanah untuk menutup jalan di antara mereka dan menciptakan penghalang yang mustahil ditembus. Di balik dinding sihir itu, ia mengungkapkan isi hatinya. Jika keluarga menjadi alasan mereka terus bertarung, maka bagi dirinya, Erik dan Goran adalah keluarga yang paling berharga. Ia berjanji akan menyusul setelah semuanya selesai. Meski terus menghantam penghalang, kedua sahabatnya akhirnya hanya mampu berteriak agar Luck tidak mati. Sejak saat itu, Luck menghadapi lautan iblis seorang diri. Hari demi hari berubah menjadi minggu, lalu berlanjut menjadi bulan. Pertempuran tak pernah berhenti. Tubuhnya dipenuhi luka, sementara mana yang dimilikinya terus terkuras hingga mencapai batas. Di tengah kelelahan, muncul seorang jenderal iblis yang menggunakan kemampuan Drain Touch, sihir yang menyerap mana dan kekuatan hidup lawan. Dalam hitungan detik, hampir seluruh energi Luck habis tersedot. Namun, tepat saat lawannya lengah, Luck mengejutkannya dengan menggunakan sihir yang sama. Berkat kemampuan uniknya, ia dapat mempelajari semua sihir yang digunakan musuh terhadap dirinya. Seluruh kekuatan hidup sang jenderal pun terserap hingga tubuh iblis itu berubah menjadi debu. Sejak saat itu, keadaan berbalik. Setiap iblis yang menyerangnya justru menjadi sumber mana baru bagi Luck. Ia terus bertarung tanpa mengenal lelah. Bahkan ketika rasa kantuk datang, ia menggunakan sihir marionet agar tubuhnya tetap bergerak dan bertarung sementara kesadarannya beristirahat. Lambat laun, ia sendiri merasa sudah hampir kehilangan sisi kemanusiaannya. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, akhirnya iblis terakhir berhasil ia kalahkan. Namun, pada saat itulah Raja Iblis kembali muncul dengan kekuatan yang telah pulih sepenuhnya. Pertarungan terakhir pun dimulai. Luck langsung bertarung dari jarak dekat agar Raja Iblis tak sempat menggunakan sihir api andalannya. Namun, luka-luka lama membuat gerakannya melambat. Pedangnya bahkan hancur berkeping-keping setelah beradu dengan senjata kutukan milik Raja Iblis. Meski kehilangan senjata, Luck hanya tersenyum. Ia mengingatkan bahwa dirinya bukan pendekar pedang, melainkan seorang penyihir. Ia segera melancarkan sihir Imprisoning Hellfire, kobaran api yang mengurung lawannya.
Saat Raja Iblis sibuk bertahan, Lak mendekat dan menggabungkan sihir itu dengan Drain Touch. Kini musuhnya berada dalam dilema. Bertahan dari api berarti seluruh kekuatan hidupnya akan terserap. Menghentikan serapan berarti tubuhnya akan hangus terbakar. Raja Iblis akhirnya tak mampu mengatasi kedua sihir itu sekaligus. Seluruh kekuatan hidupnya diserap hingga ia benar-benar tumbang untuk selamanya. Setelah memastikan musuh terbesarnya telah mati, La mengambil senjata kutukan milik Raja Iblis sebagai bukti kemenangan. Ia pun meninggalkan celah dimensi dan mengikuti jalan yang membawanya kembali menuju peradaban. Namun, saat tiba di ibu kota kerajaan, ia terkejut melihat begitu banyak perubahan. Penampilannya yang compang-camping membuat para penjaga segera memberinya pakaian baru. Ketika ia mencoba menemui Goran, rumah sahabatnya kini telah berubah menjadi sebuah kediaman megah. Sayangnya, kepala pelayan tidak percaya bahwa pria lusuh di depannya adalah teman lama sang tuan, sehingga Lak diusir begitu saja. Tak punya pilihan lain, ia menuju guild untuk membuat kartu petualang baru. Di tengah perjalanan, matanya tertuju pada sebuah patung batu raksasa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat bertanya kepada seorang lelaki tua, ia mendapat jawaban yang membuatnya benar-benar terdiam. Patung itu adalah Saint Lak, sang penyihir agung yang 10 tahun lalu mempertahankan celah dimensi seorang diri dari serbuan pasukan iblis. Berkat pengorbanannya, dunia berhasil diselamatkan. Setelah mengetahui bahwa dirinya dianggap telah gugur selama 10 tahun, Lak akhirnya memahami mengapa semua orang begitu terkejut melihatnya hidup. Ia sendiri sulit mempercayai bahwa selama itu ia terus bertarung tanpa henti. Tak heran jika ibu kota telah berubah begitu drastis ketika ia kembali. Tanpa membuang waktu, Lak langsung menuju markas guild petualang untuk membuat kartu petualang yang baru. Saat tiba, seorang petualang mencoba memancing keributan dengannya. Namun, Lak sama sekali tidak menggubris provokasi itu dan memilih berbicara kepada resepsionis. Sikap acuh tak acuh tersebut justru membuat pria itu semakin kesal. Sebelum keributan terjadi, Goran tiba-tiba muncul dan mendorong pria itu ke samping. Dengan mata yang sudah dipenuhi air mata, ia langsung memeluk Lak erat-erat sambil menangis haru karena sahabatnya ternyata masih hidup. Lak hanya bisa kebingungan melihat pria yang dulu dikenalnya kini telah menua dan menangis tanpa henti. Meski berkali-kali menyangkal sedang menangis, air mata Goran justru semakin deras mengalir. Tak lama kemudian, perhatian Lak beralih ke meja makan yang penuh hidangan. Selama 10 tahun, ia memang bertahan hidup hanya dengan memanfaatkan sihir Drain Touch untuk menyerap energi, sementara perutnya tidak pernah benar-benar terisi makanan. Karena itu, ia melahap semua hidangan tanpa henti. Melihatnya makan dengan lahap, Goran merasa lega tetapi tetap menghentikannya agar tidak berlebihan setelah sekian lama berpuasa. Ia pun memerintahkan pelayannya menyiapkan bubur nasi agar perut Lak bisa menyesuaikan diri. Di tengah obrolan, Lak menjelaskan bahwa kemampuan Drain Touch adalah alasan utama dirinya mampu bertahan hidup. Tanpa sihir itu, ia yakin sudah lama kehilangan nyawa. Beberapa saat kemudian, seseorang datang membawa bubur yang dipesan, namun yang muncul bukanlah sang kepala pelayan, melainkan Erik. Awalnya ia berusaha bersikap tenang, tetapi begitu melihat Lak, emosinya langsung pecah. Ia menangis sambil mengucapkan rasa syukur karena sahabatnya akhirnya kembali. Melihat itu, Goran ikut menangis lagi. Lak hanya bisa menghela napas, heran mengapa kini ia harus menghadapi dua pria paruh baya yang menangis seperti anak kecil. Untuk mencairkan suasana, Lak menggoda mereka dengan mengatakan bahwa pria setampan apapun ternyata tetap tidak bisa menghindari usia. Candaan itu membuat mereka perlahan berhenti menangis. Namun kemudian mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh. Tubuh Lak sama sekali tidak menua, bahkan wajahnya tampak lebih muda dibandingkan saat terakhir mereka bertemu. Penasaran, Lak melihat pantulan dirinya di jendela dan menyadari bahwa mereka benar. Ia kemudian teringat saat mengalahkan Raja Iblis menggunakan Drain Touch dan menyerap seluruh kekuatan hidup musuhnya. Rupanya, itulah yang membuat tubuhnya kembali muda. Pengakuan itu membuat Goran dan Erik tercengang. Selama ini mereka mengira Raja Iblis hanya menghilang dan suatu hari akan kembali. Bahkan kerajaan terus memperkuat pasukan untuk menghadapi invasi berikutnya. Mendengar bahwa Lak benar-benar telah membunuh Raja Iblis, mereka sadar bahwa seluruh negeri berutang budi kepadanya. Di tengah pembicaraan, Lak baru menyadari bahwa Erik kini telah menjadi raja. Erik menjelaskan bahwa ayahnya menyerahkan takhta sebagai penghargaan atas jasanya memukul mundur pasukan iblis. Sementara itu, Goran kini menjabat sebagai Grandmaster Guild Petualang. Mendengar pencapaian kedua sahabatnya, Lak merasa bangga. Namun kejutan belum berakhir. Goran mengingatkan bahwa nama Lak kini dikenal di seluruh negeri sebagai penyelamat dunia, penyihir agung, sekaligus seorang adipati.
Bahkan sebuah patung megah telah dibangun untuk mengenangnya. La hanya mengeluh karena gelarnya terlalu panjang dan bingung mengapa dirinya tiba-tiba menjadi bangsawan, padahal ia bukan keturunan ningrat. Erik menjelaskan bahwa gelar tersebut diberikan sebagai penghargaan setelah semua orang mengira Lak telah gugur. Patung itu pun dibuat berdasarkan cerita Erik dan Goran, karena sang pemahat tidak pernah melihat wajah Lak secara langsung. Itulah sebabnya patung tersebut terlihat jauh lebih tampan dibandingkan dirinya. Karena selama ini dunia menganggapnya telah meninggal dan tidak memiliki keluarga, status bangsawan itu tidak pernah dipermasalahkan. Kini, jika identitas aslinya terbongkar, semuanya justru akan menjadi rumit. Setelah mempertimbangkannya, Lak memutuskan untuk tetap membiarkan dunia percaya bahwa dirinya telah tiada. Sebagai gantinya, ia ingin memulai hidup baru dari awal sebagai seorang petualang biasa. Goran dan Erik segera menyiapkan identitas baru, pakaian baru, serta kartu petualang baru. Dengan bantuan sihir penyamaran informasi, identitas aslinya disembunyikan sehingga hanya nama Lak yang muncul. Pekerjaan utamanya sebagai penyihir agung juga disegel, sementara pekerjaan keduanya sebagai prajurit biasa yang terlihat. Kini ia resmi dikenal sebagai Lak, petualang peringkat F. Meski Goran mempertanyakan keputusan itu karena Lak jelas mampu menghadapi monster terkuat, Lak tetap teguh pada pilihannya. Baginya, ia sudah terlalu lama bertarung melawan musuh yang luar biasa kuat. Kali ini, ia hanya ingin menikmati kehidupan sebagai petualang dari titik nol. Sebelum berangkat, kepala pelayan Goran meminta maaf atas sikap kasarnya saat pertama kali bertemu dengannya. La menerimanya dengan santai, karena saat itu penampilannya memang sangat berantakan. Dari kejauhan, seorang gadis yang sedang berlatih di taman diam-diam memperhatikan sosok misterius tersebut dengan penuh rasa penasaran. Sesampainya di Guild Petualang, Lak menemui resepsionis bernama Arin dan mengambil misi pembasmian goblin. Namun Arin menolak karena misi itu terlalu berbahaya bagi petualang pemula. Meski Lak terus meyakinkannya, ia tetap tidak percaya, sebab di matanya Lak hanyalah petualang peringkat F. Saat kebuntuan terjadi, seorang penyihir muda bernama Aryo bersama adiknya, Ginny yang merupakan pemanah, menawarkan kerjasama. Karena mereka juga petualang peringkat F dan membutuhkan seorang petarung garis depan, Arin langsung menyetujui pembentukan tim itu. Tanpa sempat menolak, Lak akhirnya menerima keputusan tersebut. Baginya, memulai petualangan bersama para pemula mungkin menjadi awal yang tepat untuk menjalani kehidupan barunya. Lak memperkenalkan dirinya dengan nama barunya. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengguna pedang, tanpa menjelaskan kemampuan yang dimilikinya. Setelah saling berkenalan, Lak, Ginny, dan Aryo segera berangkat menuju desa yang terus diganggu para goblin. Setibanya di sana, mereka mengumpulkan informasi dari para penduduk. Kerugian yang tercatat cukup besar, mulai dari persediaan hasil panen selama 2 bulan, 2 ekor sapi, hingga 3 ekor domba yang hilang. Ginny menjelaskan bahwa pagar di sisi barat selalu rusak setiap kali serangan terjadi. Dari petunjuk itu, mereka memperkirakan sarang goblin berada di arah tersebut. Berdasarkan jejak dan kebiasaan hidup goblin, Ginny serta Aryo menyimpulkan jumlah musuh sekitar 10 ekor. Namun, La memilih diam. Ia menyadari perkiraan itu keliru karena ada jejak yang sengaja disamarkan. Goblin tidak cukup cerdas untuk melakukan hal seperti itu. Artinya, ada monster lain yang memimpin mereka dari balik bayangan. Meski mengetahui bahaya tersebut, Lak sengaja tidak mengungkapkannya. Menurutnya, seorang petualang hanya bisa berkembang melalui pengalaman dan kegagalan. Meski begitu, ia bertekad tidak akan membiarkan kedua rekannya kehilangan nyawa. Tak lama kemudian, mereka menemukan sarang goblin yang ternyata merupakan sebuah tambang tua di tambang tua. Lak merasa tempat itu sangat mencurigakan, tetapi Ginny dan Aryo berpendapat bahwa siang hari adalah waktu terbaik untuk menyerang karena goblin merupakan makhluk nokturnal. Lak memimpin serangan. Ia meminta Ginny memberikan perlindungan dengan busurnya, sekaligus menjaga bagian belakang, sementara Aryo diminta menghemat mana. Begitu memasuki tambang, Lak langsung menebas goblin penjaga pintu, sedangkan Ginny menjatuhkan goblin lainnya dengan satu anak panah. Pertempuran sengit pun berlangsung. Goblin yang terus berdatangan jauh melampaui perkiraan. Setelah lebih dari 30 goblin berhasil dikalahkan, Aryo dan Ginny mulai kelelahan. Mana Aryo hampir habis, sementara Ginny hanya memiliki 3 anak panah tersisa. Melihat kondisi itu, Lak menjelaskan bahwa kawanan sebesar ini biasanya dipimpin seekor hobgoblin. Aryo pun memutuskan bahwa mundur adalah pilihan paling aman, dan Lak menyetujui keputusan tersebut karena itulah tindakan yang tepat bagi petualang pemula. Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan tambang tua,
raungan mengerikan menggema dari kedalaman lorong. Seekor Goblin Lord muncul di hadapan mereka. Luck segera menyadari ada sesuatu yang janggal. Cara para goblin mencuri ternak sedikit demi sedikit menunjukkan adanya strategi yang terencana. Tetapi Goblin Lord itu tidak memancarkan kecerdasan seperti seorang pemimpin. Berarti masih ada dalang lain yang mengendalikan semuanya. Saat Goblin Lord kembali mengaum dan Luck bersiap menyerang, tiba-tiba seorang gadis Beastman muncul dari balik lorong. Dengan pedang di tangan, ia menerjang lurus ke arah Goblin Lord dengan tekad menyingkirkan monster itu. Gadis manusia binatang yang bernama Sia itu terus bergerak lincah mengitari Goblin Lord. Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat dari atas dan berhasil menebaskan pedangnya hingga mengenai bahu sang monster. Sayangnya, luka itu tidak cukup dalam untuk mengakhiri pertarungan. Ia sadar bahwa musuh di hadapannya jauh lebih tangguh daripada yang dibayangkan. Di kejauhan, Aryo dan Ginny hanya bisa terpukau melihat kemampuan bertarungnya. Berkat pendengarannya yang sangat tajam, Sia menyadari keberadaan mereka dan segera menyuruh keduanya melarikan diri selagi masih mampu bergerak. Luck pun meminta mereka segera pergi sambil tetap waspada terhadap serangan goblin yang bersembunyi. Aryo memahami bahwa mereka hanya akan menjadi beban, sehingga ia membawa adiknya keluar dari tambang. Melihat keputusan itu, Luck diam-diam memuji kebijaksanaan Aryo. Setelah memastikan mereka selamat, ia menghampiri Sia dan menawarkan bantuan. Gadis itu terkejut karena pria tersebut tidak ikut melarikan diri. Namun Luck hanya menjawab santai bahwa dirinya memang tidak punya alasan untuk kabur. Tanpa memedulikan ucapannya, Sia kembali bertarung habis-habisan. Sementara Luck mengamati setiap gerakan dan teknik pedangnya. Setelah memperhatikan cukup lama, ia mengatakan bahwa gadis itu sedang berada di posisi kalah. Mendengar itu, Sia merasa tersinggung karena mengira dirinya sedang diremehkan. Namun Luck menjelaskan bahwa yang bermasalah bukan kemampuan bertarungnya, melainkan pedangnya. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pedang Sia tiba-tiba hancur berkeping-keping akibat benturan keras dengan senjata Goblin Lord. Kini, tanpa senjata utama, Luck kembali menawarkan bantuan. Namun Sia tetap bersikeras menyuruhnya pergi. Ia kemudian mencabut pedang pendek cadangan di punggungnya dan kembali menyerang. Sayangnya, hanya dalam satu ayunan, Goblin Lord berhasil melemparkan pedang itu hingga terlepas dari tangannya. Saat nyawa Sia berada di ujung tanduk, Luck akhirnya turun tangan. Ia berkata bahwa dirinya sudah terlalu lama bertanya, dan sekarang saatnya mengakhiri semuanya. Goblin Lord mengaum sangat keras hingga membuat telinga Sia berdenging. Namun, sebelum monster itu sempat bergerak lagi, Luck sudah melesat dan dalam sekejap membelah tubuhnya menjadi 4 bagian. Dengan tenang, ia berkata bahwa monster itu terlalu berisik. Kekuatan luar biasa itu membuat Sia benar-benar terkejut. Sikapnya langsung berubah menjadi jauh lebih sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai Putri Danton, kepala suku Eastern Beastkin Tribe, lalu mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Setelah itu, ia kembali menanyakan identitas pria misterius tersebut. Sambil tersenyum bangga, Luck memperlihatkan kartu petualangnya dan mengaku hanyalah petualang peringkat F yang kebetulan lewat. Tentu saja Sia sama sekali tidak mempercayainya. Menurutnya, kekuatan seperti itu mustahil dimiliki petualang peringkat terendah. Ketika Luck menanyakan peringkatnya, Sia menjawab bahwa dirinya berada di peringkat B. Ia pun merasa malu karena sebelumnya menyuruh Luck melarikan diri. Namun Luck menenangkan gadis itu dan mengatakan bahwa tindakannya memang benar karena ia mengira dirinya hanyalah petualang pemula. Setelah perkenalan selesai, Luck mulai penasaran dengan sesuatu. Ia merasa Goblin Lord bukanlah ancaman terbesar yang bersembunyi di dalam tambang. Wajah Sia langsung pucat mendengar dugaan itu. Awalnya ia berusaha mengelak, tetapi Luck mengingatkan bahwa sebelumnya ia sempat menyebut Goblin Lord hanyalah bawahan. Artinya ada musuh yang jauh lebih mengerikan. Tanpa menunggu jawaban, Luck melangkah semakin dalam ke lorong tambang. Ia menjelaskan bahwa misinya memang hanya membasmi Goblin. Namun jika ada ancaman yang lebih besar, ia tidak bisa mengabaikannya demi keselamatan desa-desa di sekitar. Akhirnya Sia mengaku bahwa musuh sesungguhnya adalah seorang Vampire Lord. Mendengar itu, Luck langsung memahami tingkat bahayanya. Makhluk tersebut memiliki daya hidup luar biasa serta mampu berubah menjadi kelelawar maupun kabut, membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit dibunuh. Luck lalu bertanya, apakah Sia benar-benar sanggup menghadapi monster seperti itu? Mengingat melawan Goblin Lord saja ia hampir kalah. Harga diri Sia memang sedikit terusik, tetapi ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mungkin mundur. Sejak kecil, sukunya telah mewarisi tugas memburu vampir. Beberapa waktu lalu, mereka hampir memusnahkan seluruh vampir yang ada. Sayangnya, ayahnya terluka parah, sehingga satu-satunya vampir yang tersisa berhasil meloloskan diri. Yang lebih buruk lagi, vampir itu ternyata adalah seorang Vampire Lord. Sejak saat itu,
Sia menghabiskan waktu berbulan-bulan memburu monster tersebut demi memulihkan kehormatan sukunya. Mendengar kisah itu, Luck hanya tersenyum dan bertanya apakah kehormatan sukunya tetap bisa dipulihkan jika ia menerima bantuan. Sia mengakui bahwa hal itu tidak menjadi masalah, tetapi ia tetap menyuruh Luck kembali demi keselamatannya. Namun keputusan Luck sudah bulat. Ia meminjamkan pedang andalannya kepada Sia karena gadis itu sudah tidak memiliki senjata yang layak. Ketika ditanya senjata apa yang akan ia gunakan, La hanya menjawab dengan percaya diri bahwa kedua tangannya sudah lebih dari cukup. Awalnya Sia mengira pria itu hanya menggertak, namun kenyataan kembali membuatnya tercengang. Dengan tangan kosong, Luck menghajar setiap goblin yang menghalangi jalan mereka. Satu demi satu monster itu tumbang hanya oleh pukulan dan tendangannya. Baru saat itulah Sia sadar bahwa pria di sampingnya benar-benar monster dalam wujud manusia. Yang tidak diketahui Sia, La sebenarnya adalah seorang penyihir yang pernah bertarung bersama rekan-rekan luar biasa kuat, bahkan menghabiskan waktu bertahun-tahun melawan pasukan iblis dan raja iblis. Pengalaman itulah yang menempa kemampuan bela dirinya hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Setelah seluruh goblin dimusnahkan, keduanya akhirnya tiba di ruang singgasana jauh di dalam tambang. Di sana telah menunggu sang Vampire Lord. Monster itu langsung mengenali Sia dan mengejeknya sebagai anak anjing yang berani menantang penguasa malam. Namun Sia tidak gentar sedikit pun. Ia menyatakan bahwa kali ini pelarian sang vampir telah berakhir, dan ia sendiri yang akan mengakhiri semuanya. Sayangnya, Vampire Lord hanya tertawa, lalu melayang di udara sambil mengingatkan bahwa bahkan ayah Sia hanya mampu menggores tubuhnya. Kini, pertempuran melawan musuh sesungguhnya pun akhirnya dimulai. Luck sama sekali tidak menghiraukan ocehan musuh di hadapannya. Dengan tenang, ia menyimpulkan bahwa Vampire Lord sengaja membuat kawanan goblin terlihat kecil, agar para petualang terpancing masuk ke dalam tambang. Mendengar itu, sang Vampire Lord cukup terkesan karena rencananya berhasil ditebak. Ia bahkan menawarkan Luck untuk menjadi pelayannya. Kemudian pandangannya beralih kepada Sia. Ia memuji gadis itu karena tanpa sadar telah membawa manusia ke hadapannya. Menurutnya, meski pesona vampir tidak mempan pada ras tertentu, manusia tetap bisa dijadikan budak melalui sihir pengendali pikiran. Mendengar ancaman itu, Sia panik dan menyuruh Luck segera melarikan diri. Namun semuanya terasa terlambat. Mata Luck mendadak kehilangan cahaya, seolah telah jatuh di bawah kendali sihir vampir. Saat diperintahkan mendekat, ia pun melangkah tanpa ragu. Sia langsung menyalahkan dirinya sendiri karena merasa telah menyeret Luck ke dalam bahaya. Sambil menertawakan kepanikan mereka, Vampire Lord bertanya apakah Sia lebih memilih mati di tangannya atau dibunuh oleh temannya sendiri. Namun tepat ketika ia lengah, Luck menghantam wajahnya dengan pukulan telak. Dengan santai, ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki ketahanan mental yang sangat tinggi, sehingga sihir pengendali pikiran hampir tidak berpengaruh. Sang vampir benar-benar tidak percaya. Baginya, mustahil ada manusia yang mampu menahan pesona seorang Vampire Lord. Luck malah mengejek bahwa mungkin lawannya hanyalah vampir rendahan, yang terlalu percaya diri mengaku sebagai raja vampir. Ejekan itu membuat sang vampir murka. Ia langsung menyerang menggunakan bayangan gelap yang mematikan. Namun Luck dengan mudah menghindarinya, membentuk lingkaran sihir tingkat tinggi untuk menahan serangan, lalu melesat dengan kecepatan luar biasa. Sebelum musuhnya sempat bereaksi, ia mengaktifkan sihir penyerap kehidupan dan menguras seluruh tenaga sang vampir hanya dalam hitungan detik. Tubuh Vampire Lord langsung melemah. Dalam keadaan sekarat, ia bertanya siapa sebenarnya lawannya. Luck hanya menjawab bahwa dirinya hanyalah petualang peringkat F. Tentu saja jawaban itu dianggap sebagai lelucon. Menyadari tidak mampu menang, sang vampir mengubah tubuhnya menjadi kawanan kelelawar untuk melarikan diri sambil bersumpah akan membalas dendam. Namun Sia bergerak lebih cepat. Dengan Hexblade, ia membelah tubuh sang vampir hingga terputus. Kali ini kemampuan regenerasinya benar-benar tidak berfungsi, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah kepalanya. Setelah pertarungan usai, Sia mengembalikan Hexblade kepada Luck. Ia mengaku merasakan kekuatan aneh mengalir ketika menggunakan pedang itu. Luck hanya tertawa canggung karena tidak mungkin mengatakan bahwa senjata tersebut sebenarnya adalah pedang milik Raja Iblis. Saat memeriksa sisa tubuh musuh, Sia menemukan sebuah medali terkutuk. Ia menjelaskan bahwa benda itu hanya dimiliki Vampire Lord istimewa. Setiap kali pemiliknya mengisap darah atau membunuh seseorang, kutukan akan terus terkumpul di dalam medali tersebut. Luck merasa benda itu asing karena selama 10 tahun bertempur di Dimensional Rift, ia belum pernah melihatnya. Tiba-tiba, kepala Vampire Lord tertawa. Ia mengungkapkan bahwa medali itu akan membuka gerbang menuju Dimensional Rift, tempat para iblis akan menyerbu dunia bersama para dewa kegelapan.
Ucapan itu membuat Luck terdiam sejenak. Ia sangat mengenal tempat tersebut karena selama 10 tahun terakhir ia bertarung tanpa henti di sana. Menurut pengalamannya, gerbang dari dunia ini menuju Dimensional Rift seharusnya tidak mungkin terbuka begitu saja. Sang vampir kembali memperingatkan bahwa banyak vampir lord lain akan memburu medali itu hingga hari kebangkitan para dewa kegelapan tiba. Namun Luck hanya mengayunkan Hexblade dan membelah medali tersebut menjadi dua. Kutukan di dalamnya langsung diserap oleh pedang itu. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa sekalipun gerbang itu benar-benar terbuka, tidak akan ada iblis yang keluar. Alasannya sederhana, karena seluruh pasukan iblis di sana sudah ia habisi. Barulah Vampire Lord menyadari identitas pedang tersebut. Dengan wajah penuh ketakutan, ia mengenali Luck sebagai Great Saint Luck. Sayangnya, sebelum sempat mengucapkan nama itu sepenuhnya, Luck lebih dulu membelah kepalanya hingga benar-benar musnah. Meski begitu, Sia sudah mendengar cukup banyak untuk memahami rahasia terbesar Luck. Saat mereka meninggalkan tambang, Luck mencoba mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa Aryo serta Ginny pasti sedang mengkhawatirkan mereka. Namun Sia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menyadari bahwa tanpa sengaja Luck telah mengakui identitasnya sendiri. Karena sudah ketahuan, Luck hanya meminta agar rahasia itu tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Dengan penuh tekad, Sia berjanji akan menjaga rahasia tersebut meski harus mempertaruhkan nyawanya. Sesampainya di Guild Petualang, Aaron terkejut melihat begitu banyak batu sihir goblin yang berhasil mereka bawa pulang. Aryo dan Ginny menjelaskan bahwa jumlah goblin jauh lebih besar dari perkiraan, tetapi berkat bantuan Sia, mereka berhasil selamat. Guild pun mengakui kesalahan dalam menilai tingkat bahaya misi tersebut. Tiba-tiba, Sliss menuduh Luck sebagai anak haram ayahnya. Tuduhan tak terduga itu membuat Luck begitu terkejut hingga tanpa sengaja memecahkan cangkir teh di tangannya. Ia segera membantah keras, tetapi Sliss justru semakin yakin bahwa dirinya sedang berbohong. Menurut Sliss, semua bukti sudah sangat jelas. Pertama, Goran sengaja menunggu istrinya pergi sebelum mengundang Luck masuk ke rumah. Kedua, ayahnya terlihat terlalu bahagia ketika bertemu dengannya, padahal mereka seharusnya hanya teman lama. Terakhir, Goran pernah menunjukkan kekhawatiran luar biasa ketika Luck tidak kunjung muncul. Semua itu membuat Sliss yakin bahwa hubungan mereka jauh lebih dekat daripada sekadar persahabatan. Mendengar kesimpulan aneh tersebut, Luck mulai bertanya-tanya, apakah seluruh keluarga Goran memang memiliki cara berpikir yang tidak biasa. Terlebih lagi, kepala pelayan di rumah itu mulai menatapnya dengan sorot mata mengerikan. Demi menghindari kesalahpahaman yang semakin parah, Luck menjelaskan bahwa kekhawatiran Goran sebenarnya sangat masuk akal, karena dirinya telah menghabiskan 10 tahun bertarung melawan iblis-iblis berbahaya. Ia juga menjelaskan bahwa penampilannya jauh lebih muda daripada usia sebenarnya. Luck berharap penjelasan tersebut akhirnya membuat Sliss memahami kenyataan. Namun, gadis itu justru mengubah kesimpulannya. Jika sebelumnya menganggap Luck sebagai adik laki-lakinya, sekarang ia malah yakin bahwa Luck adalah kakak laki-lakinya. Kesabaran Luck mulai terkuras. Ia kemudian menunjukkan kartu petualangnya dan menjelaskan bahwa jika benar dirinya anak Goran, seharusnya mereka memiliki nama keluarga yang sama. Namun, imajinasi Sliss kembali melampaui dugaan. Ia malah menyimpulkan bahwa Goran sengaja membuang Luck demi menjaga kehormatannya. Bahkan, ia berjanji akan memaksa ayahnya mengakui Luck sebagai anak kandung. Merasa tidak memiliki pilihan lain, Luck akhirnya melepaskan sihir pelindung pada kartu petualangnya. Identitas aslinya pun terungkap. Ia sebenarnya adalah Luck, sang sage agung, sekaligus petualang peringkat es yang legendaris. Sliss sangat terkejut melihat identitas tersebut, tetapi karena wajah Luck terlihat begitu muda, ia masih sulit percaya bahwa pria di hadapannya bukan anggota keluarganya. Setelah memberikan penjelasan panjang, Luck akhirnya berhasil meyakinkan Sliss. Gadis itu pun meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya memang sangat keras kepala. Kini Luck mulai memahami alasan Goran tidak ingin putrinya berpetualang sendirian. Dengan sifat keras kepala dan keberaniannya yang terkadang berlebihan, Sliss bisa dengan mudah terlibat masalah. Meski begitu, Luck melihat sisi positif dari sifat tersebut. Keteguhan hati dan keyakinan kuat bisa menjadi kekuatan besar bagi seorang petualang ketika menghadapi situasi sulit. Karena itulah, ia memutuskan memberikan kesempatan kepada Sliss. Terlebih lagi, gadis itu ternyata sudah diam-diam mendaftarkan dirinya ke Guild Petualang. Luck kemudian mengajaknya menjalankan sebuah misi. Setelah menerima tugas dari Guild, keduanya berangkat menuju sebuah hutan untuk menyelidiki kemunculan monster misterius. Dalam perjalanan, Sliss terlihat sangat menikmati kebebasan sebagai petualang. Ia mengagumi pepohonan, menikmati pemandangan alam, bahkan sempat bermain di sungai sebelum mereka kembali melanjutkan perjalanan.
Setelah tiba di sebuah desa, mereka memperoleh informasi bahwa sejumlah monster mitos berukuran besar sering terlihat di sekitar wilayah tersebut. Anehnya, meskipun makhluk-makhluk itu tampak sangat kuat dan menakutkan, tidak ada seorang pun yang terbunuh ataupun terluka. Lak segera merasa ada sesuatu yang janggal. Jika monster mitos sungguhan berkeliaran di wilayah tersebut, Guild tidak mungkin memberikan misi itu kepada petualang berperingkat rendah. Karena tidak ada korban, ia menduga monster-monster tersebut sebenarnya hanyalah ilusi yang diciptakan seseorang. Keduanya segera menuju lokasi penampakan. Tidak lama setelah tiba, seekor naga raksasa muncul sambil mengeluarkan raungan dahsyat. Penampilannya begitu nyata hingga Sliss mulai meragukan teori Lak. Namun, Lak memastikan bahwa makhluk tersebut tidak memiliki aura khas monster mitos sungguhan. Untuk menguji kemampuan Sliss, Lak memintanya menghadapi naga tersebut. Tanpa ragu, gadis itu langsung menerjang. Ia menghindari serangan ekor dengan lincah, melompat ke punggung naga, lalu berusaha mencapai kepalanya. Namun, setiap tebasan pedangnya selalu berhasil ditahan oleh cakar sang naga. Melihat pertarungan itu, Lak mengakui bahwa kemampuan Sliss memang pantas berada di peringkat B, meskipun selama ini ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat terlindungi. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik perhatian Lak. Jika naga tersebut hanya ilusi biasa, seharusnya ia tidak mampu menahan serangan fisik. Setelah mengamatinya lebih teliti, Lak menyadari bahwa naga itu terbentuk dari kumpulan mana yang luar biasa padat. Konsentrasi mana tersebut begitu tinggi hingga membuat tubuh ilusinya hampir menyerupai benda nyata. Tiba-tiba, sang naga membuka mulut dan menciptakan bola api besar. Serangan itu langsung ditembakkan ke arah Sliss, membuatnya terjatuh dan berguling panik karena merasa tubuhnya terbakar. Melihat keadaan tersebut, Lak akhirnya turun tangan. Ia melayang ke udara, mendekati kepala naga, lalu menganalisis teknik sihir yang membentuk makhluk tersebut. Dengan kemampuan penyerapannya, Lak menguras seluruh mana di dalam tubuh naga hingga monster itu lenyap sepenuhnya. Setelah semuanya berakhir, Lak menyuruh Sliss berhenti berguling karena api yang mengenainya sebenarnya tidak nyata. Menyadari dirinya baik-baik saja, Sliss langsung kesal karena Lak tidak memperingatkannya sejak awal. Lak kemudian menjelaskan bahwa menghadapi ilusi secara langsung hanya akan membuang tenaga. Cara terbaik untuk menghancurkannya adalah menemukan dan mengalahkan sang pengguna sihir yang menciptakan ilusi tersebut. Masalahnya, seorang ahli ilusi biasanya bersembunyi jauh dari medan pertempuran, sehingga keberadaannya sangat sulit ditemukan. Karena itu, jika seorang petualang tidak mampu menemukan sang pengguna sihir, hanya ada satu pilihan paling aman yang tersisa, yaitu segera melarikan diri sebelum terjebak semakin jauh dalam ilusinya. Mendengar situasi yang mereka hadapi, Sliss langsung merasa kesal. Setelah bersusah payah menjalankan misi, ia tidak ingin begitu saja menyerah dan melarikan diri. Namun, Lak mengingatkannya bahwa seorang pengguna sihir ilusi sedang bersembunyi di sekitar mereka. Jika orang itu berniat menyerang, nyawa mereka bisa berada dalam bahaya. Menyadari hal tersebut, Sliss akhirnya setuju bahwa mundur jauh lebih baik daripada mati sia-sia. Meski begitu, Lak tidak langsung pergi. Ia berbalik menghadap hutan dan memanggil sosok misterius yang bersembunyi di sana. Karena pengguna ilusi tersebut sejauh ini tidak menyakiti siapapun, Lak berjanji tidak akan memperlakukannya sebagai musuh. Namun, setelah cukup lama menunggu tanpa jawaban, ia memperingatkan bahwa dirinya terpaksa menyelidiki tempat itu dengan kekuatan jika sosok tersebut terus bersembunyi. Akhirnya, sebuah suara terdengar dari balik hutan. Sosok misterius itu mengaku sedang melindungi sesuatu yang sangat berharga dan sulit dipindahkan. Mendengar alasannya, Lak memilih menghormati keputusan tersebut. Ia bahkan bersedia membiarkan misinya gagal daripada menghancurkan sesuatu milik orang yang tidak bersalah. Keputusan itu membuat Sliss kesal, namun Lak kemudian menjelaskan bahwa jika mereka kembali dengan tangan kosong, guild petualang pasti akan mengirim kelompok lain. Masalahnya, petualang berikutnya belum tentu sebaik mereka, dan mungkin akan menggunakan kekerasan untuk mengungkap rahasia di dalam hutan. Mendengar penjelasan itu, sang pengguna ilusi akhirnya menyerah. Sebuah pusaran aneh muncul dari tempat persembunyiannya. Lalu seorang pemuda bertanduk keluar. Sliss langsung terkejut karena menyadari bahwa pemuda tersebut berasal dari ras iblis. Namun, Lak sama sekali tidak memedulikannya. Ia justru memuji kemampuan sihir ilusi pemuda itu, yang sangat mengagumkan. Pemuda tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Lucira, seorang dari ras iblis. Sliss yang masih curiga bertanya apakah mereka benar-benar bisa mempercayainya. Namun, Lak menjelaskan bahwa anggapan semua iblis adalah makhluk jahat merupakan kesalahpahaman.
Mereka memang memiliki mana dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar justru merupakan penyihir yang lebih memilih hidup damai dan menghindari konflik. Setelah itu, Lucira bersedia menunjukkan sesuatu yang selama ini dilindunginya. Dalam perjalanan, Luck penasaran mengapa pemuda itu begitu mudah mempercayainya. Lucira menjelaskan bahwa seseorang yang mampu menembus ilusinya dengan mudah pasti memiliki kekuatan jauh melampaui dirinya. Meski memiliki kesempatan untuk menggunakan kekerasan, Luck justru memilih menghormati rahasianya. Karena itulah, Lucira yakin dirinya dapat dipercaya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah reruntuhan kuno. Jauh di bagian terdalam bangunan tersebut, Lucira membuka sebuah ruangan rahasia dan menyapa sosok bernama Lord Geberga. Namun, begitu melihat sosok yang dimaksud, Luck terdiam karena Lord Geberga ternyata terlihat tidak berbeda dari seekor ayam biasa. Berbeda dengan Luck, Lucira memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Ia menjelaskan bahwa Geberga bukanlah ayam biasa, melainkan makhluk suci bernama Serapal. Konon, leluhur Geberga memiliki peran penting sejak awal terciptanya dunia. Suaranya dipercaya membantu menentukan batas antara siang dan malam hingga membentuk keseimbangan dunia. Lebih mengejutkan lagi, Geberga memiliki kemampuan membuka dan menutup celah antar dimensi. Penjelasan tersebut membuat Luck teringat informasi tentang rencana para vampir. Sebelumnya, ia mengetahui bahwa sebuah portal akan dibuka agar para dewa kegelapan dapat memasuki dunia mereka. Kini ia mulai menyadari bahwa target sebenarnya para vampir kemungkinan besar adalah Geberga. Dugaan itu dibenarkan oleh Lucira. Dahulu, sukunya hidup damai di wilayah utara, hingga para vampir menyerang dan membantai hampir seluruh penduduk demi merebut Geberga. Sebelum terbunuh, kepala suku menyerahkan makhluk suci tersebut kepada Lucira dan memintanya melarikan diri. Sejak saat itu, ia bersembunyi di kuil kuno yang dipercaya memiliki penghalang pelindung. Namun Luck tiba-tiba menusukkan pedangnya ke lantai kuil. Pedang itu menembusnya dengan mudah, membuktikan bahwa penghalang tersebut sudah tidak berfungsi. Artinya, Lucira dan Geberga selama ini berada dalam bahaya. Karena itu, Luck meminta mereka pindah ke ibu kota. Ketika Lucira masih ragu, Luck berjanji akan melindungi Geberga dalam keadaan apapun. Ia kemudian menunjukkan bukti bahwa dirinya pernah mengalahkan Raja Iblis. Saat itulah Lucira akhirnya menyadari bahwa pria di hadapannya merupakan Sang Sage Agung. Luck kemudian memuji perjuangan Lucira yang berhasil melindungi Geberga seorang diri. Mendengar bahwa pengorbanan keluarga dan seluruh anggota sukunya ternyata tidak sia-sia, Lucira tidak mampu menahan air matanya. Namun, saat mereka meninggalkan kuil, bahaya tiba-tiba muncul. Seorang vampir melancarkan serangan mendadak. Luck segera mendorong Lucira menjauh sebelum menghantam penyerang tersebut. Para vampir yang mengetahui keberadaan Geberga kemudian bermunculan, tetapi kali ini Luck tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan kekuatannya, ia membakar mereka hingga berubah menjadi abu. Sayangnya, seorang vampir lain diam-diam mengawasi pertarungan tersebut. Ia mencoba melarikan diri dengan mengubah tubuhnya menjadi kawanan kelelawar dan memasuki dimensi lain. Bahkan, Luck kesulitan menghentikannya. Tiba-tiba, Geberga mengeluarkan suara yang sangat kuat. Dalam sekejap, proses perpindahan dimensi vampir tersebut terhenti dan keberadaannya langsung terhapus. Selis benar-benar tercengang melihat kekuatan seekor makhluk yang tampak seperti ayam biasa. Lucira menjelaskan bahwa Geberga mampu mengendalikan aliran antar dimensi. Ketika vampir tadi berubah menjadi kelelawar, ia sebenarnya sedang memaksakan tubuhnya berpindah melalui dimensi lain. Namun, Geberga menutup jalur tersebut sehingga sang vampir lenyap dari keberadaan. Meski terdengar sangat kuat, kemampuan Geberga memiliki kelemahan besar. Kekuatannya hanya efektif terhadap sesuatu yang sedang melakukan perjalanan antar dimensi. Dalam keadaan normal, siapapun masih bisa menangkapnya semudah menangkap ayam biasa. Itulah alasan makhluk sepenting dirinya tetap membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Malam harinya, Luck, Selis, dan Lucira akhirnya tiba di ibu kota. Di sana, seseorang telah menunggu kedatangan mereka. Selis sempat menunjukkan kecurigaan, tetapi Luck menjelaskan bahwa orang tersebut merupakan temannya. Tak lama kemudian, Xia meminta berbicara empat mata dengan Luck. Ia membawa informasi penting dari hasil penyelidikannya mengenai pergerakan para vampir. Menurut Xia, seluruh ras vampir sedang mempersiapkan sebuah rencana besar. Mereka kini berada di bawah kendali seorang High Vampire Lord, makhluk luar biasa, kuat yang mampu mengendalikan para vampir dan memaksa mereka mematuhi setiap perintahnya. Mendengar kabar tersebut, ekspresi Luck langsung berubah serius. Seorang pemimpin vampir dengan kecerdasan tinggi, kekuatan luar biasa, dan pasukan yang sepenuhnya tunduk kepadanya dapat menimbulkan kehancuran dalam skala yang tidak terbayangkan. Terlebih lagi,
Dengan keberadaan Geberga yang mampu mengendalikan celah antar dimensi, semuanya mulai mengarah pada satu kemungkinan mengerikan. Ancaman sebenarnya ternyata jauh lebih besar daripada sekadar serangan vampir biasa. Sia mengatakan bahwa pasukan klan Dewa Binatang mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membongkar rencana musuh dan menghentikan bencana yang semakin dekat. Namun, keadaan sudah berada di titik yang sangat genting. Vampir Lord memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Iblis, sehingga pertarungan secara langsung hampir mustahil dimenangkan. Keadaan semakin buruk karena ayah Sia masih belum pulih dari luka parah yang dideritanya saat bertarung melawan Vampir Lord, sehingga tidak mampu kembali memimpin pertempuran. Sebagai wakil sang ayah, Sia menghadiri pertemuan para pemimpin klan dan berusaha menghentikan rencana penyerbuan. Sayangnya, sebagian besar pemimpin bersikap keras kepala. Mereka tetap ingin menyerang, meski harus mempertaruhkan kehancuran seluruh pasukan. Melihat kegelisahan itu, Lak menyadari bahwa Sia sebenarnya ingin meminta bantuannya untuk mengalahkan Vampir Lord. Dugaan itu benar, tetapi menurut Sia, ada tugas yang jauh lebih mendesak. Sebelum menghadapi High Lord, mereka harus menemukan seekor ayam legendaris dan melindunginya sebelum jatuh ke tangan para vampir. Penjelasan itu terdengar begitu aneh hingga sulit dipercaya. Namun, Sia menjelaskan bahwa ayam tersebut memiliki kemampuan langka yang mampu menutup portal dimensi, sekaligus mencegah manusia berubah menjadi vampir. Mendengar penjelasan itu, La langsung memahami bahwa yang dimaksud adalah Geberga. Walaupun terdengar seperti dongeng, Sia mengakui bahwa ia pun sempat meragukannya. Bagaimanapun juga, benda yang mereka cari hanyalah seekor ayam. Namun berbeda dengannya, Lak sama sekali tidak ragu karena ia telah menyaksikan sendiri keajaiban Geberga. Tak lama kemudian, Lak mempertemukan Sia dengan ayam legendaris tersebut. Begitu melihatnya secara langsung, Sia benar-benar terkejut. Makhluk yang selama ini hanya dikenal lewat legenda, ternyata benar-benar ada di hadapannya. Setelah itu, Lak juga memperkenalkan Lucira kepada Sia dan menjelaskan bahwa Geberga adalah sosok yang selama ini dicari banyak pihak. Ia bahkan menceritakan bagaimana seekor vampir pernah berubah menjadi abu dalam sekejap setelah terkena kekuatan Geberga. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa legenda kuno ternyata benar adanya. Karena Geberga telah ditemukan, tujuan berikutnya adalah memburu High Vampir Lord. Informasi yang mereka miliki menunjukkan bahwa para pemimpin vampir itu bersembunyi di suatu tempat di wilayah tersebut. Sayangnya, menemukan markas mereka bukanlah perkara mudah karena para vampir telah menyebar ke berbagai penjuru. Saat persiapan dimulai, La mengakui bahwa ia merasa gugup. Tim penyerang hanya terdiri dari dirinya, Sia, dan Lucira. Dengan jumlah sekecil itu, misi tersebut jelas dipenuhi risiko. Selis bersikeras ingin ikut bertarung, tetapi Lak langsung menolaknya. Menurutnya, pertempuran melawan High Lord terlalu berbahaya bagi Selis. Sementara itu, Sia tetap diizinkan ikut karena ia telah menjadi petualang peringkat B dan memiliki tanggung jawab meneruskan tradisi keluarganya. Selain itu, seseorang juga harus tetap tinggal untuk melindungi Geberga apabila kelompok utama terpisah. Membawa senjata terkuat melawan vampir langsung ke markas musuh justru akan memperbesar risiko. Selis sempat khawatir para vampir akan menyerang jika Geberga ditinggalkan. Namun Lak menjelaskan bahwa penghalang yang melindungi ibu kota akan mencegah vampir kelas Lord memasuki wilayah tersebut. Meski begitu, ia tetap ingin menitipkan Geberga kepada petualang yang benar-benar dapat dipercaya. Saat itulah Sia mengungkapkan bahwa Selis ternyata adalah putri Goran. Tidak lama berselang, Goran sendiri kembali ke rumah. Ia mengucapkan terima kasih kepada Lak karena telah menjaga putrinya selama ini dan merasa bangga setelah mendengar bahwa Selis telah berkembang menjadi petualang yang andal. Goran juga memberikan selamat atas keberhasilan Selis menyelesaikan misi besarnya yang pertama. Mendengar itu, Selis tak mampu lagi menahan emosinya. Ia meminta maaf atas semua kesalahpahaman yang pernah terjadi. Dengan tenang, Goran mengatakan bahwa ia sudah tidak menyimpan dendam sedikit pun. Percakapan itu akhirnya mengungkap penyebab semua kekacauan. Ternyata Selis selama ini salah paham dan mengira Lak adalah anak rahasia Goran. Bahkan, ia sempat yakin bahwa Lak mungkin adalah kakaknya sendiri. Begitu menyadari betapa konyol kesimpulannya, wajah Selis langsung memerah karena malu sebelum akhirnya berlari meninggalkan ruangan. Melihat tingkah putrinya, Goran hanya bisa menghela napas. Ia mengakui bahwa Selis memiliki kebiasaan buruk yang sama dengannya, yaitu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kebiasaan itu telah berkali-kali membawa masalah dan suatu hari bisa saja membahayakan nyawanya. Lak pun berjanji akan mengawasi Selis agar tidak lagi terjebak dalam prasangka yang sama. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali berkumpul untuk membahas ancaman yang sebenarnya.
Xia menjelaskan bahwa para vampir sedang menjalankan rencana baru yang dipimpin langsung oleh seorang High Lord. Mendengar hal itu, Goran segera memahami betapa berbahayanya situasi tersebut. Strategi mereka pun disusun. Geberga harus tetap diamankan, sementara tim utama menyerbu markas vampir untuk menghabisi High Lord. Namun, muncul satu pertanyaan penting. Jika Geberga memiliki kekuatan sehebat itu, mengapa tidak membawanya langsung ke medan perang? Jawabannya ternyata sederhana. Kekuatan Geberga hanya bekerja setelah seseorang benar-benar berubah menjadi vampir. Selain itu, melindungi ayam legendaris itu di tengah pertempuran justru akan membuat misi jauh lebih berbahaya. Lalu Xia mengungkap fakta lain yang lebih mengejutkan. Jika High Lord berhasil meminum darah Geberga, kutukan yang terkumpul akan meningkat drastis hingga membuka portal dimensi. Bahkan Lak sendiri baru mengetahui rahasia tersebut. Menurut Xia, kutukan muncul ketika sesuatu yang suci dinodai. Semakin suci korbannya, semakin besar pula kutukan yang tercipta. Mendengar penjelasan itu, semua orang langsung sepakat bahwa membawa Geberga ke medan perang bukanlah pilihan. Akhirnya muncul gagasan baru. Geberga akan dititipkan kepada Erik dan keluarga kerajaan. Sebagai raja sekaligus mantan pahlawan, Erik memiliki benteng paling aman untuk melindungi makhluk legendaris itu. Xia segera menyetujui usulan tersebut karena jauh lebih masuk akal dibandingkan semua rencana sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Goran langsung mengirim utusan menuju istana kerajaan. Sambil menunggu balasan, rombongan menikmati jamuan teh berkualitas tinggi. Dalam suasana yang lebih tenang, seorang pemandu muda menjelaskan bahwa Erik mengelola program pelatihan besar yang menaungi hampir 2.000 murid. Mereka dididik menjadi ksatria, koki, maupun berbagai profesi lainnya. Program itu dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, bangsawan yang kehilangan dukungan, serta para yatim piatu akibat perang melawan Raja Iblis, agar mereka memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik. Setelah mendengar seluruh penjelasan itu, Lak semakin yakin bahwa Raja Erik adalah pemimpin yang luar biasa. Menurut sang raja, kemajuan sebuah kerajaan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada pendidikan. Baginya, berinvestasi dalam pendidikan berarti membangun masa depan kerajaan yang lebih kuat dan makmur. Tak lama kemudian, Erik datang menyambut kedatangan Lak bersama istrinya serta kedua putrinya, Charlotte dan Marie. Kedua gadis itu menyapa sang pahlawan dengan penuh antusias karena sejak kecil mereka telah tumbuh dengan kisah-kisah kepahlawanannya. Marie bahkan meminta tanda tangan Lak, membuatnya kebingungan sekaligus malu. Rupanya, di seluruh kerajaan telah beredar buku bergambar berjudul Petualangan Hebat Pahlawan Lak yang hampir dibaca oleh setiap anak. Selain patung raksasa yang didirikan untuk mengenangnya, perjalanan hidupnya juga diangkat menjadi buku cerita anak hingga pertunjukan teater. Mendengar semua itu, wajah Lak langsung memerah karena merasa terlalu dibesar-besarkan. Bahkan Geberga tampak menikmati kisah-kisah tersebut. Tak lama kemudian, kedua putri kerajaan akhirnya bertemu langsung dengan Geberga. Mereka langsung terpikat oleh penampilan mungil makhluk itu dan meminta izin untuk mengelusnya. Setelah mendapat persetujuan, mereka bermain bersama Geberga, sementara Sliss menemani mereka ke ruangan lain. Saat hanya tinggal berdua, Erik mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Lak. Ia mengenang bagaimana bertahun-tahun lalu sang pahlawan menghadapi pasukan iblis seorang diri demi menyelamatkan banyak orang. Berkat pengorbanan itu, ia dapat membangun keluarga dan membesarkan Charlotte serta Marie dalam kedamaian. Bagi Erik, kedua putrinya adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Lak membalas bahwa dirinya juga bersyukur bisa melihat Sliss tumbuh menjadi seorang petualang. Erik menambahkan bahwa bukan hanya dirinya yang merasa berutang budi. Seluruh kerajaan, bahkan seluruh benua, mengenang pengorbanan Lak. Meski begitu, sang pahlawan tetap merasa malu mengetahui kisah hidupnya dijadikan bacaan anak-anak dan pertunjukan panggung. Sebelum pembicaraan berakhir, Lak menanyakan kabar Lepi. Erik menjelaskan bahwa kini Lepi telah menjadi komandan pasukan sihir suci kerajaan dan masih bertugas di katedral. Ia yakin Lepi akan sangat senang begitu mengetahui Lak telah kembali ke ibu kota. Sementara itu, para pemimpin terus membahas rencana para vampir. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa tujuan utama musuh adalah membuka gerbang dimensi untuk memanggil para dewa kegelapan. Ritual itu membutuhkan kutukan dalam jumlah sangat besar, dan sumbernya berasal dari darah suci milik Geberga. Pembahasan kemudian beralih pada strategi perang. Lak menjelaskan bahwa dirinya bersama Xia akan lebih dulu mengumpulkan para prajurit dari 10 suku. Setelah itu, mereka berdua akan maju lebih dulu untuk menarik perhatian High Lord agar menjauh dari benteng. Saat musuh terkuat telah terpancing keluar, 10 suku akan menyerang pasukan vampir yang tersisa.
Sebagian orang menganggap strategi itu aneh karena menurut mereka seharusnya seluruh pasukan menyerang lebih dulu. Namun Luck menjelaskan bahwa tugas 10 suku hanyalah menahan para lord biasa. Mereka tidak perlu mengalahkan semuanya, cukup membuat mereka sibuk. Ancaman terbesar tetaplah High Lord. Menurut Xia, hanya Luck yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan monster itu. Jika makhluk tersebut berhasil lolos, akibatnya akan jauh lebih buruk dibandingkan korban yang mungkin jatuh di medan perang. Setelah mendengar penjelasan itu, semua orang akhirnya menyetujui rencana tersebut. Di sisi lain, Selis tetap berada di kastil bersama Geberga dan kedua putri kerajaan. Namun pikirannya terus dipenuhi ucapan Luck yang melarangnya ikut dalam misi. Sang guru bersikeras bahwa tugasnya adalah melindungi Geberga bersama seorang petualang berpengalaman. Meski berusaha menerima alasan itu, Selis merasa Luck sebenarnya hanya ingin melindunginya. Ia sadar dirinya masih berperingkat F, sedangkan Luck selalu menyebutnya sebagai murid. Dalam hatinya, ia takut hanya akan menjadi beban jika memaksa ikut bertempur. Melihat Selis terus melamun, Charlotte dan Marie mencoba menghiburnya dengan mengajaknya bermain. Namun suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Guild petualang mengirim kabar bahwa mereka tidak dapat mengirim bala bantuan. Alasannya sangat mengkhawatirkan. Para vampir memiliki kemampuan charm yang mampu mengendalikan manusia dengan mudah. Para petualang, kesatria, bahkan prajurit bisa saja berbalik menyerang rekan mereka sendiri. Karena itulah, hanya makhluk yang memiliki ketahanan alami terhadap kemampuan tersebut yang boleh ikut dalam operasi. Gil juga menjelaskan bahwa korban gigitan vampir yang berubah menjadi budak memiliki kekuatan fisik jauh di atas manusia biasa, sehingga cukup mudah dikenali. Namun korban yang hanya terkena charm tetap terlihat seperti manusia normal. Tidak ada cara mudah untuk mengetahui siapa yang telah berada di bawah kendali para vampir. Tak lama setelah laporan itu diterima, Selis yang sedang menjaga Geberga dan kedua putri kerajaan tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia segera mencabut pedangnya ketika 3 vampir tingkat rendah muncul di hadapannya. Sesaat Selis sempat ragu karena merasakan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Namun ia segera menepis keraguan itu. Kali ini ia tidak memiliki pilihan selain bertarung. Apapun risikonya, ia harus menang demi melindungi Charlotte, Marie, dan Geberga. Di tengah pertempuran, ia mendapat peringatan penting agar tidak menatap langsung mata para vampir. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat seseorang jatuh di bawah pengaruh charm. Meski menghadapi ancaman sebesar itu, Selis tetap bertahan dan terus bertarung tanpa mundur sedikit pun. Saat pertarungan mencapai puncaknya dan tekanan semakin berat, La akhirnya muncul di medan pertempuran. Melihat muridnya mampu bertahan melawan beberapa vampir sekaligus, ia memuji keberanian Selis karena telah melampaui semua harapannya. Setelah itu, Luck memintanya mundur dan menyerahkan sisa pertempuran kepadanya. Beberapa waktu lalu di ruang rapat, Luck, Goran, Erik, dan Xia sedang membahas situasi yang baru saja terjadi. Dari percakapan itu, akhirnya terungkap bagaimana Luck bisa tiba begitu cepat di lokasi. Begitu merasakan kehadiran makhluk asing, ia langsung menyadari bahwa bahaya sedang mengintai. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia menerobos jendela dan melesat menuju tempat Selis berada. Sesampainya di sana, para vampir berusaha menggunakan sihir pesona untuk mengendalikan dirinya. Namun, Luck bergerak lebih cepat. Dengan sihir penghalang yang sangat kuat, ia menjebak ketiga vampir di dalam sebuah barrier, lalu meledakkannya dalam sekejap. Ledakan itu langsung memusnahkan mereka tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk melawan. Melihat kekuatan luar biasa tersebut, Selis hanya bisa terpaku kagum karena semua pertarungan berakhir begitu mudah. Tak lama kemudian, Erik, Goran, dan yang lainnya memasuki ruangan. Erik segera menghampiri kedua putrinya. Setelah memastikan mereka selamat, sang putri menjelaskan bahwa semua itu berkat perlindungan Selis. Mendengar hal tersebut, Erik mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Luck pun memuji Selis, mengakui bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Beberapa saat kemudian, Lucira datang dan menghela napas lega ketika melihat Gerbera masih selamat. Goran ikut memberikan pujian atas keberanian yang telah mereka tunjukkan. Di tengah suasana itu, wadah perak yang berada di atas meja tiba-tiba kembali memancarkan cahaya. Menyadari bahwa portal itu kembali aktif, Luck memanfaatkan sihir ilusi milik Lucira. Saat beberapa vampir baru keluar dari portal, mereka langsung melihat sosok ilusi yang menyerupai Lord Delapan dan mengira sedang berhadapan dengan atasannya sendiri. Ilusi tersebut bertanya mengapa mereka datang. Para vampir menjawab bahwa mereka dikirim atas perintah Lord Enam setelah menyadari 3 tanda kehidupan di lokasi itu menghilang. Dari jawaban tersebut, La menyimpulkan bahwa semakin kecil nomor seorang Lord, semakin tinggi pula kedudukannya. Artinya, Dalang sebenarnya memiliki posisi lebih tinggi daripada identitas yang sedang ia samarkan.
Ilusi itu kembali bertanya mengapa Lord Enam sampai mengirim anak buahnya. Salah seorang vampir menjelaskan bahwa misi mereka adalah menangkap ayam suci. Berpura-pura tidak mengetahui apapun, Luck mengatakan bahwa tugas itu justru mengganggu misi yang diberikan oleh Grand Lord kepadanya. Para vampir tanpa curiga menjelaskan bahwa Lord Enam juga menerima perintah langsung dari Grand Lord, bahkan telah menempatkan sejumlah budak manusia sebagai mata-mata di dalam istana kerajaan. Memanfaatkan kesempatan itu, La bertanya apakah portal tersebut langsung terhubung ke markas Lord Enam. Setelah para vampir mengiyakan, ia merasa telah memperoleh semua informasi yang dibutuhkan. Seketika ilusi dibubarkan, lalu seluruh vampir yang baru datang dimusnahkan tanpa ampun. Usai pertempuran, Luck bertanya kepada Selis apakah nampan perak itu memang sejak awal berada di ruangan. Selis menjelaskan bahwa benda itu baru dibawa oleh Roana bersama beberapa makanan manis. Penjelasan itu membuat Goran merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mempertanyakan bagaimana lingkaran sihir bisa dibuat di dalam istana kerajaan, padahal tempat itu memiliki penghalang sihir yang sangat kuat. La menjelaskan bahwa memang mustahil membuat lingkaran sihir baru di dalam istana, namun aturan itu tidak berlaku jika lingkaran tersebut telah dipersiapkan sebelum memasuki istana. Saat itulah mereka menyadari kenyataan yang mengerikan. Roana kemungkinan besar telah dimanfaatkan oleh para vampir sebagai perantara untuk membawa portal ke dalam istana. Tanpa ragu, La memerintahkan agar Roana segera ditangkap. Sayangnya, Selis lebih dulu berlari mengejarnya sebelum siapapun sempat bertindak. Demi menjamin keselamatannya, La memerintahkan Sia untuk mengikuti Selis. Dengan satu lompatan, Luck memasuki portal sihir. Tepat sebelum menghilang, ia berteriak kepada Goran agar segera menghancurkan portal setelah dirinya berhasil menyeberang. Sesampainya di markas musuh, Luck langsung menerobos masuk menuju ruangan Lord Enam. Di sepanjang perjalanan, ia membantai begitu banyak vampir, mulai dari bawahan berpangkat rendah hingga beberapa petinggi. Ketika akhirnya berhadapan dengan Lord Enam, sang vampir mencoba melawan menggunakan sihir. Namun, seluruh serangannya sama sekali tidak mampu melukai Luck. Di tengah duel, perhatian Luck justru tertuju pada pedang indah milik lawannya. Ia bahkan berkata bahwa senjata itu akan menjadi miliknya. Tak lama kemudian, satu tebasan presisi melukai Lord Enam, disusul ayunan pedang yang membelah tubuh sang vampir menjadi dua. Dalam kondisi sekarat, Lord Enam menatap Luck dan bertanya siapa sebenarnya pria yang berdiri di hadapannya. Dengan tenang, Luck menjawab bahwa dirinya hanyalah Locke, seorang petualang peringkat F. Jawaban sederhana itu membuat Lord Enam sadar bahwa seluruh rencananya untuk menguasai istana kerajaan telah gagal total. Sebelum menghabisinya, Luck sempat menanyakan bagaimana begitu banyak anak buah vampir dapat menyusup ke dalam istana. Namun, Lord Enam menolak menjawab. Tanpa belas kasihan, Luck menusukkan pedangnya. Sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya, sang vampir mengucapkan ancaman terakhir bahwa kedamaian yang dinikmati manusia tidak akan bertahan lama. Saat tubuhnya hancur menjadi debu, sebuah medali kembali terjatuh ke lantai. Luck segera membelah medali itu dan menyerap seluruh kutukan yang tersimpan di dalamnya. Setelah itu, ia terus menyisir markas hingga menemukan sebuah ruangan misterius. Namun, yang menunggunya hanyalah tumpukan jasad manusia. Menyadari dirinya terlambat menyelamatkan mereka, Luck diliputi kesedihan mendalam. Meski begitu, ia tetap melanjutkan pembasmian terhadap setiap vampir yang masih tersisa. Ketika akhirnya keluar dari markas musuh, pemandangan yang lebih mengerikan menantinya. Sebuah desa di sekitar markas telah dimusnahkan sepenuhnya oleh para vampir. Kemarahan dan penyesalan memenuhi hati Luck karena sekali lagi ia merasa datang terlambat untuk menyelamatkan nyawa orang-orang tak berdosa. Setelah kembali ke istana kerajaan, Luck melaporkan kepada Erik dan Goran bahwa seluruh vampir di markas musuh telah dimusnahkan. Namun, ia juga menyampaikan kabar duka tentang desa yang habis dibantai. Dengan rasa bersalah, ia mengaku seharusnya bisa tiba lebih cepat. Goran segera menenangkannya, mengatakan bahwa semua itu bukan kesalahannya, dan berjanji akan mengirim anggota guild untuk memberikan pemakaman yang layak kepada seluruh korban. Sementara itu, akhirnya terungkap bahwa Roana telah berhasil ditangkap. Sia menjelaskan bahwa untungnya Roana hanya berada di bawah pengaruh sihir pesona, dan belum sepenuhnya diubah menjadi familiar vampir. Itu berarti ia masih bisa diselamatkan. Mendengar kabar tersebut, Selis akhirnya menghela napas, lega karena sahabatnya masih memiliki harapan untuk kembali seperti semula. Setelah keadaan di istana kerajaan kembali tenang, Erik membawa kabar penting. Ia menjelaskan bahwa 5 orang di dalam istana tiba-tiba berubah menjadi debu, sementara sekitar 30 lainnya mendadak pingsan. Goran segera menyimpulkan bahwa semua itu terjadi karena Luck telah mengalahkan para vampir yang mengendalikan mereka.
Dengan ancaman sementara berhasil diatasi, Erik mulai khawatir bahwa istana sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi Gerbera. Mendengar hal itu, Luck langsung mengambil keputusan besar. Ia menyatakan bahwa sudah waktunya memburu Grand Lord, sumber dari seluruh kekacauan ini, dan mengakhirinya untuk selamanya. Ucapan tersebut justru membuat Erik dan Goran bersemangat. Melihat reaksi mereka, Luck kebingungan. Goran kemudian mengingatkan bahwa untuk mengalahkan Grand Lord hanya ada satu cara, yaitu menghidupkan kembali trio legendaris yang pernah mengguncang dunia. Meski Luck berusaha membujuk mereka agar tetap tinggal karena salah satunya adalah raja dan yang lainnya merupakan pemimpin guild, keduanya menolak. Erik yakin adiknya mampu menggantikannya, memimpin kerajaan untuk sementara, sedangkan Goran percaya guild tetap dapat berjalan tanpa dirinya. Mereka berdua bersikeras bertarung bersama Luck sekali lagi. Pemandangan itu membuat Sia sangat terharu. Ia tidak pernah membayangkan bisa menyaksikan kelompok legendaris itu bersatu kembali setelah sekian lama. Sebelum misi dimulai, Sia meminta izin ikut bertarung, tetapi ditolak oleh Goran. Sebagai gantinya, Luck mempercayakan pedangnya kepada gadis itu. Menurutnya, gaya bertarung Sia hampir sama dengan ayahnya, sehingga pedang dengan jangkauan lebih panjang akan meningkatkan kemampuannya, sekaligus membantu melindungi para putri selama mereka pergi. Tak lama kemudian, sekelompok vampir muncul di depan istana kerajaan. Dengan percaya diri, Sia memperkenalkan dirinya sebagai petualang peringkat F. Salah seorang vampir bahkan sempat mengejeknya, tetapi kepalanya langsung terpenggal sebelum sempat menyelesaikan ucapannya. Sia terus menyerang tanpa memberi kesempatan lawan menggunakan sihir penguatan. Satu demi satu vampir berhasil ia kalahkan. Beberapa mencoba menerobos untuk menangkap Gerbera dan menyerang Lucira, tetapi semuanya dihentikan oleh sihir pelindung yang sangat kuat. Sementara itu, Luck, Erik, Goran, dan Gerbera bergerak menuju pegunungan untuk mencari markas Grand Lord. Mereka sadar menemukan tempat persembunyian itu tidak akan mudah. Tepat saat itu, seorang kepala suku manusia binatang muncul. Ia mengungkapkan bahwa kaumnya telah melakukan pencarian besar-besaran dan berhasil menemukan lokasi markas vampir. Namun, jumlah penjaganya terlalu banyak, sehingga sukunya tidak mampu menyerbu secara langsung. Luck segera memanfaatkan waktu sebelum matahari terbenam. Karena para vampir belum mencapai kekuatan penuh, ia meminta kepala suku mengalihkan perhatian sebagian pasukan musuh. Permintaan itu langsung disanggupi. Sebelum berpisah, sang kepala suku bersumpah akan bertarung demi kehormatan kaumnya dan nama baik ayahnya. Sebagai bentuk kepercayaan, Luck menyerahkan pedang yang ia rampas dari Lord K6, sebuah senjata berkualitas tinggi yang diyakini akan sangat membantu dalam pertempuran. Setibanya di lokasi, Goran merasa tempat itu tampak kosong. Namun, Sia menyadari seluruh kawasan diselimuti sihir penyamaran yang sangat kuat. Tanpa ragu, Luck membubarkan mantra tersebut. Dalam sekejap, sebuah benteng raksasa muncul dari balik ilusi. Benteng itu menjulang menyeramkan hingga membuat Luck berkomentar bahwa pemandangan tersebut bagaikan gerbang neraka yang baru saja terbuka. Setelah itu, mereka berempat menerobos masuk dan membantai setiap musuh yang menghadang. Luck kagum karena kekuatan Goran ternyata masih sehebat dahulu. Sementara Erik bercanda meminta agar masih disisakan beberapa vampir untuk dirinya. Goran hanya tersenyum dan membalas bahwa pekerjaan semacam itu sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang raja. Setelah melewati berbagai lorong, mereka tiba di depan sebuah pintu raksasa yang diduga menjadi jalan menuju ruang High Lord. Luck mengingatkan semua orang agar tidak bertindak gegabah. Namun sebelum pintu dibuka, sekitar 30 Vampire Lord muncul dan menghalangi jalan. Melihat jumlah lawan yang luar biasa banyak, Erik menyadari mereka akan kehilangan waktu berharga. Dengan matahari yang semakin mendekati terbenam, mereka tidak boleh membiarkan High Lord memperoleh kekuatan penuhnya. Karena itu, Erik dan Goran memutuskan untuk tetap tinggal menghadapi seluruh Vampire Lord. Sementara Luck, Sia, dan Gerbera harus terus maju. Walaupun Luck menolak karena menganggap keputusan itu sama saja dengan bunuh diri, Erik menegaskan bahwa kini saatnya mereka membalas semua jasa yang pernah diberikan Luck. Akhirnya, Luck bersama rombongannya memasuki ruang singgasana High Lord. Sosok penguasa vampir itu duduk dengan tenang seolah telah menunggu kedatangan mereka. Dengan senyum sinis, ia mengejek para penyusup karena masuk tanpa mengetuk pintu. Aura yang memancar darinya jauh lebih mengerikan dibanding seluruh vampir yang pernah dihadapi Sia, membuat gadis itu langsung menyadari bahwa lawan kali ini berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Di tengah ruangan, Luck melihat sebuah sangkar besar berisi sesuatu yang aneh. Namun sebelum sempat memeriksanya, High Lord melesat menyerang dengan kecepatan luar biasa. Luck berhasil menangkis serangan itu, bahkan mematahkan sihir pertahanan lawannya dan melukai tubuhnya. Sia mencoba menyerang dari belakang, tetapi dengan mudah dihindari.
Meski begitu, pengalihan perhatian tersebut memberi kesempatan bagi Luck untuk menebas dan memutus salah satu lengan High Lord. Sia sempat bersorak karena mengira kerja sama mereka berhasil. Namun senyum kemenangan itu langsung sirna ketika lengan yang terputus beregenerasi dalam sekejap. Sambil tertawa, High Lord menyatakan bahwa pedang apapun tidak akan pernah mampu mengalahkannya. Melihat kemampuan regenerasi yang luar biasa itu, La akhirnya menyadari bahwa pertarungan melawan penguasa vampir tersebut akan jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Sementara Luck menghadapi High Lord di ruang tahta, Goran dan Erik harus menghadapi para vampir yang menyerbu aula. Sekelompok Lord Vampir langsung menyerang Goran, tetapi dengan pedang apinya, ia menebas mereka satu persatu tanpa kesulitan. Melihat hal itu, Erik mengingatkannya agar tidak terlalu memaksakan diri dengan menghadapi semua vampir sendirian. Namun, Goran menegaskan bahwa ia hanya melakukan tugasnya untuk melindungi raja dan negaranya. Saat perhatian Erik teralihkan, seorang vampir perempuan tiba-tiba muncul di hadapannya. Erik berhasil menghantamnya hingga menjauh, tetapi vampir itu justru menciptakan sebuah klon untuk membantunya. Pertarungan pun berubah menjadi duel 2 lawan 1. Erik masih terlihat tenang, namun tanpa disadarinya, klon lainnya menyelinap dari belakang dan menggigit lehernya. Setelah menjilat darah Erik, vampir tersebut memperoleh kemampuan untuk mengendalikan pikirannya. Untuk sesaat, tubuh Erik benar-benar diam, seolah-olah kehilangan kesadaran. Melihat hal itu, kedua klon tersebut mengira mereka akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun, dugaan mereka ternyata salah. Erik tiba-tiba tersadar dan langsung menebas kedua klon itu dengan serangan mematikan. Klon terakhir mundur ketakutan setelah menyadari bahwa kendali pikirannya sama sekali tidak berpengaruh kepada Erik. Sebelum menghabisinya, Erik bahkan menunjukkan cincin pernikahannya untuk menjaga jarak. Ia kemudian menjelaskan bahwa seorang pahlawan memiliki ketahanan luar biasa terhadap berbagai efek yang memengaruhi pikiran. Setelah itu, ia menghabisi vampir terakhir dan memastikan seluruh musuh di aula telah dikalahkan. Sementara itu, di ruang tahta, La masih bertarung sengit melawan High Lord. Di tengah pertarungan, La menyadari sesuatu. Meskipun lengan High Lord yang terluka telah disembuhkan, pergerakannya ternyata jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Hal itu memberikan sedikit keuntungan bagi Luck. Ketika diserang dari dua arah, High Lord mulai kehilangan kesabaran. Namun, Luck kembali melancarkan sihir sentuhan yang mampu menguras kekuatan lawannya. Serangan tersebut membuat High Lord mundur kesakitan. Tanpa membuang kesempatan, Luck langsung menebas tubuhnya hingga terbelah menjadi dua. Menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menang, High Lord mencoba melarikan diri dengan mengubah tubuhnya menjadi sekumpulan kelelawar. Namun, Luck segera memanggil Gerbera. Makhluk tersebut langsung menghentikan proses transformasi High Lord. Meski keberadaan Gerbera akhirnya terungkap, Luck tidak memedulikannya. Ia yakin mampu melindungi makhluk suci tersebut. Namun, High Lord justru tertawa. Ternyata semua itu memang bagian dari rencana para Lord Kegelapan. Karena Gerbera berada sangat dekat dengannya. High Lord menghancurkan sebuah medali terkutuk yang kemudian membuka sebuah celah menuju dimensi para Lord Kegelapan. Dari celah itu terpancar energi luar biasa besar yang langsung menekan Luck dan Sia ke lantai. Bahkan sebagai seorang santo yang sangat kuat, Luck tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Di sisi lain, High Lord menerima berkah dari kekuatan gelap tersebut. Kekuatannya meningkat drastis. Dengan penuh kesombongan, ia menjelaskan bahwa energi itu berasal dari penghalang milik para Lord Kegelapan. Biasanya, ibu kota kerajaan dilindungi oleh penghalang suci milik gereja yang membuat para vampir tidak mampu masuk. Namun kini, para vampir menggunakan teknik serupa untuk menekan manusia. Saat Luck masih berusaha menggerakkan tubuhnya, High Lord perlahan mendekat karena ingin merebut Gerbera. Namun, pada saat terakhir, Luck berhasil mengumpulkan sisa tenaganya. Ia meraih pedangnya dan menjauh dari tekanan tersebut. Terkejut melihat Luck masih bisa bergerak, High Lord langsung melancarkan serangan sihir. Akan tetapi, Luck berhasil menahannya menggunakan penghalang ganda. Ternyata, tubuh Luck sebenarnya tidak bergerak dengan kekuatan ototnya sendiri. Ia menggunakan sihir bernama marionet yang memungkinkan dirinya mengendalikan tubuh melalui kekuatan sihir. Setelah berhasil memulihkan pergerakannya, Luck langsung menuju inti kutukan yang menjadi sumber penghalang tersebut. High Lord berusaha menghentikannya. Namun tiba-tiba, Sia muncul dan menyerangnya dengan tebasan pedang. Marah, High Lord melempar Sia menggunakan sihir sambil menyebutnya sebagai anjing kotor. Untungnya, Luck telah menciptakan perisai sihir yang melindungi Sia, sehingga serangan itu tidak mampu mencederainya. Sia bahkan membalas bahwa dirinya bukan anjing, melainkan seorang wanita serigala. Saat High Lord terdistraksi, Luck berhasil mencapai inti kegelapan. Namun,
sebelum sempat menghancurkannya, High Lord tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan satu tangan, ia menahan pedang Luck sambil tersenyum penuh kesombongan. Luck mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong pedang tersebut, tetapi pedangnya sama sekali tidak bergerak ya. High Lord pun mulai mengejeknya, namun Luck justru menyuruhnya diam dan menunjuk ke arah tangannya. High Lord terkejut ketika menyadari bahwa tangannya ternyata sudah terpotong oleh pedang Luck. Lebih mengejutkan lagi, inti kegelapan di belakangnya ternyata juga telah terperangkap dalam sebuah penghalang suci. Penghalang tersebut berasal dari gereja kerajaan dan merupakan gabungan kekuatan seluruh pendeta serta sang ratu. High Lord tidak percaya manusia mampu menciptakan penghalang sekuat itu. Lebih buruk lagi, penghalang suci tersebut mampu meniadakan efek dari inti kegelapan. Tanpa membuang kesempatan, Luck menebas tubuh High Lord hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu, ia menghancurkan inti kegelapan yang menjadi sumber kekuatannya. Kehilangan seluruh kekuatannya, High Lord masih mencoba melarikan diri untuk terakhir kalinya. Namun, Gerbera segera mengeluarkan suara keras yang menghentikan usahanya. Akhirnya, High Lord yang begitu keras kepala berubah menjadi debu. Dengan demikian, ancaman para Lord kegelapan terhadap dunia pun berhasil dihentikan. Setelah pertempuran berakhir, Luck memastikan bahwa Xia baik-baik saja dan tidak mengalami luka serius. Kemudian, perhatian Luck tertuju pada sebuah kandang di sudut ruangan. Di dalamnya terdapat seekor serigala yang sedang tertidur pulas. Awalnya, Luck mengira serigala itu adalah familiar milik High Lord. Namun, Xia menjelaskan bahwa hewan tersebut sebenarnya adalah seekor binatang suci. Ternyata, suku manusia binatang tempat Xia berasal dan para serigala suci diyakini berasal dari makhluk legendaris yang sama. Karena hubungan tersebut, kedua ras memiliki rasa hormat yang sangat besar satu sama lain. Mendengar bahwa serigala itu adalah binatang suci, Luck penasaran apakah ia memiliki kekuatan aneh seperti Gerbera. Namun, Xia menjelaskan bahwa serigala tersebut tidak memiliki kekuatan khusus. Kemampuannya tidak jauh berbeda dari serigala biasa. Menurut Xia, kemungkinan besar High Lord menangkapnya hanya untuk meneliti garis keturunannya di waktu luang. Xia juga menjelaskan bahwa serigala itu mampu memahami bahasa manusia, sehingga mereka seharusnya tidak perlu takut berada di dekatnya. Mendengar hal tersebut, Luck membuka kandangnya menggunakan sihir dan mencoba membangunkan sang serigala. Akan tetapi, hewan itu tetap tertidur sambil mendengkur dengan tenang. Barulah Luck menyadari bahwa serigala tersebut masih berada di bawah pengaruh sihir tidur miliknya. Ia pun segera membatalkan sihir tersebut dan serigala itu langsung terbangun. Selama beberapa detik ia hanya terdiam ketika melihat Luck tersenyum di hadapannya. Namun bukannya tenang, serigala tersebut justru ketakutan dan langsung menyerang karena mengira Luck adalah musuh. Luck pun kesal dan menyalahkan Xia karena sebelumnya mengatakan bahwa serigala itu tidak berbahaya. Dengan cepat, Xia menjelaskan kepada sang serigala bahwa Luck adalah orang baik yang telah menyelamatkannya dari para vampir. Setelah memahami situasinya, serigala itu akhirnya tenang dan tampak malu karena telah menyerang orang yang menyelamatkannya. Namun, Luck tidak mempermasalahkannya. Ia memahami bahwa serigala tersebut pasti sangat ketakutan setelah mengalami semua kejadian mengerikan itu. Kini setelah terbebas dari kandang, sang serigala langsung berlari dengan penuh kegembiraan mengelilingi aula yang luas. Pertempuran telah berakhir, para Lord kegelapan telah dikalahkan, dan dunia akhirnya terbebas dari ancaman mereka. Setelah semuanya selesai, Luck dan Xia kembali menuju koridor utama untuk menemui Goran dan Erik. Begitu tiba, Luck memberitahu bahwa tugas mereka telah berhasil diselesaikan. Goran langsung tersenyum lega, tetapi ekspresinya berubah menjadi heran ketika melihat seekor serigala berjalan mengikuti Luck dan Xia. Luck kemudian meminta Erik menyampaikan rasa terima kasihnya kepada istrinya, Levia, karena telah menggunakan penghalang suci untuk membantu mereka. Erik mengatakan bahwa istrinya pasti akan senang jika mendapat ucapan terima kasih secara langsung dari seorang bijak seperti Luck. Namun, Luck sempat mengira bahwa penggunaan penghalang suci tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya. Ternyata, Levia bertindak atas kemauannya sendiri karena menyadari bahwa suaminya sedang membutuhkan bantuan. Setelah itu, mereka semua meninggalkan kuil terbengkalai. Di luar, Luck justru dikejutkan oleh pemandangan para manusia binatang yang sudah berkumpul dan merayakan kemenangan mereka. Erik mengira sorakan tersebut ditujukan kepada Luck sebagai sang bijak, tetapi Luck merasa dirinya tidak pantas menerima perhatian sebesar itu. Kemudian Goran menyerahkan urusan resmi kepada sang raja. Erik pun maju dan dengan bangga mengumumkan bahwa mereka berhasil mengalahkan Lord tertinggi berkat kerja sama seluruh teman-temannya. Ucapannya segera membangkitkan semangat semua orang hingga sorakan kemenangan menggema di seluruh tempat.
Melihat kebahagiaan orang-orang di sekitarnya, Luck ikut tersenyum. Selama 10 tahun, dia terbiasa menghadapi para iblis seorang diri. Karena itu, bisa bertarung bersama teman-teman dan mendapatkan dukungan mereka merupakan pengalaman yang sangat berarti baginya. Dalam perjalanan kembali menuju ibu kota, serigala tadi masih terus mengikuti rombongan. Luck mengira hewan itu tidak tahu harus pergi kemana, sehingga dia membebaskannya untuk menentukan jalan sendiri. Namun, serigala tersebut tetap menolak pergi dan terus mengikuti Luck. Semua orang akhirnya menyadari bahwa hewan itu mungkin memang ingin bersama Luck. Meskipun kesal karena tidak ingin repot memelihara hewan, Luck terus didesak oleh teman-temannya untuk menerimanya. Pada akhirnya, dia menyerah dan memutuskan menjadikan serigala itu bagian dari keluarganya. Setibanya di istana kerajaan, mereka disambut oleh kedua putri. Keduanya kemudian menceritakan bahwa Selis dan Lucira telah melindungi mereka dari serangan vampir selama rombongan pergi. Namun, perhatian Luck justru tertuju pada tumpukan permata vampir di dekat mereka. Jumlahnya mencapai 20 permata. Luck terkejut karena para pendatang baru itu mampu menghadapi begitu banyak vampir sendirian. Selis menganggapnya bukan masalah besar karena sebagian besar vampir yang mereka lawan hanyalah kelas rendah. Namun, Luck segera menemukan 2 permata milik Arkip Vampir di antara tumpukan tersebut. Selis kemudian mengakui bahwa beberapa vampir memang jauh lebih kuat daripada yang lain. Mendengar hal itu, Erik dan Goran langsung terkejut. Mereka tidak menyangka seorang gadis muda mampu mengalahkan musuh sekuat itu tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Luck memuji kekuatan Selis, sementara Goran terlihat berusaha menahan emosinya. Ketika Selis bertanya mengapa dia bersikap aneh, Goran hanya mampu memberikan pujian dengan canggung. Melihat reaksinya, Luck menggoda Goran karena terlihat malu. Di sisi lain, Lucira merasa iri melihat kehangatan keluarga Selis. Namun, suasana berubah serius ketika Erik memikirkan fakta bahwa Arki Vampir ternyata berhasil masuk ke ibu kota, meskipun kota tersebut dilindungi penghalang suci. Artinya, para vampir mungkin menemukan cara untuk menembus penghalang tersebut atau mengatasinya dengan kekuatan gelap mereka. Karena itu, pertahanan kota harus diperkuat. Luck kemudian mengusulkan agar para manusia binatang dimasukkan ke dalam pasukan kerajaan. Mereka memiliki keunggulan karena tidak mudah dipengaruhi sihir vampir. Erik menganggap usulan tersebut masuk akal. Terlebih lagi, mereka telah membantu dalam pertempuran. Sia pun merasa sangat bangga karena kaumnya akan mendapatkan kedudukan baru dari kerajaan. Setelah membicarakan status baru tersebut, Erik menyadari bahwa semua orang yang ikut bertempur juga harus mendapatkan penghargaan, terutama Luck, yang memegang peranan terbesar dalam mengalahkan Lord tertinggi. Ketika ditanya hadiah apa yang diinginkannya, Luck berpikir sejenak. Saat melihat Lucira dan serigala yang kini mengikutinya, dia sadar bahwa dirinya tidak memiliki tempat tinggal yang cukup besar untuk menampung keluarga barunya. Karena itu, Luck hanya meminta sebuah rumah besar. Erik sampai terkejut karena mengira Luck akan meminta hadiah yang jauh lebih berharga. Tak lama kemudian, Luck diperlihatkan sebuah mansion raksasa di ibu kota. Bahkan Goran menganggap bangunan tersebut terlalu besar untuknya. Namun Luck justru merasa puas. Setelah masuk, dia mengagumi ruangan-ruangan luas di dalamnya. Meskipun segera menyadari bahwa membersihkan seluruh mansion akan menjadi pekerjaan yang merepotkan. Untungnya, Lucira bersedia mengurus kebersihan rumah tersebut. Selis juga memutuskan untuk tinggal di sana sebagai murid Luck, meskipun awalnya Luck memintanya pulang. Selain kamar-kamar yang luas, terdapat sebuah menara pengawas yang terhubung dengan mansion. Karena Luck menyukai ketenangan, dia memilih menara tersebut sebagai kamarnya sendiri. Sementara itu, serigala yang baru diadopsinya dibiarkan berkeliaran di halaman yang sangat luas. Luck kemudian memberinya nama Grulp. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Malam itu, ketika Luck sedang tidur, Lucira tiba-tiba terbangun karena mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah. Dengan ragu, dia memberitahu Luck bahwa suara tersebut terdengar sangat menyeramkan. Keduanya kemudian turun untuk menyelidikinya. Semakin jauh mereka masuk ke ruang bawah tanah, suara itu terdengar semakin jelas. Sampai akhirnya, mereka tiba di depan sebuah pintu. Dari balik pintu tersebut, terdengar suara seorang gadis yang sedang menangis kesakitan. Mendengar hal itu, Luck dan Lucira langsung terdiam dalam keterkejutan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa di balik pintu ruang bawah tanah rumah baru mereka, ternyata tersembunyi seorang gadis misterius yang sedang menderita. Ketika Luck membuka pintu dan menggunakan sihir cahaya, ia justru melihat seorang gadis tergantung terbalik dari langit-langit. Wajahnya yang mengerikan sempat membuat Luck dan Lucira mengira mereka sedang berhadapan dengan hantu.
Namun, setelah diperhatikan lebih dekat, mereka menyadari bahwa gadis itu hanyalah seorang anak yang terjebak dalam perangkap. Luck segera membebaskannya dan memastikan kondisinya. Untungnya, gadis itu tidak mengalami luka serius. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Milka. Luck penasaran bagaimana Milka bisa masuk ke ruang bawah tanah rumahnya. Gadis itu menjelaskan bahwa ia hanya mencari tempat kosong untuk tidur. Ia tidak tahu bahwa rumah tersebut ternyata sudah ditempati. Saat hendak pergi, perangkap justru menangkapnya. Milka juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu yang sebelumnya tinggal bersama kakeknya. Sang kakek tertipu hingga terlilit utang dan baru saja meninggal dunia. Lak sempat menduga Milka melarikan diri karena takut dijadikan budak oleh para penagih utang. Namun, Lucira menjelaskan bahwa Raja Erik telah menghapus perbudakan, sehingga para penagih utang tidak dapat melakukan hal tersebut. Mendengar itu, Lak bersyukur karena Erik ternyata merupakan raja yang baik. Ia kemudian bertanya, bagaimana Milka bisa mencapai ruang bawah tanah, sebab tidak ada pintu masuk dari luar. Milka menjelaskan bahwa ruang bawah tanah tersebut terhubung dengan saluran pembuangan melalui sebuah lorong rahasia. Lak segera memeriksa lorong itu. Ia baru menyadari bahwa selama ini dirinya sama sekali tidak memperhatikan bagian tersebut. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai petualang, ia ternyata telah melupakan kebiasaannya untuk memeriksa seluruh area dan mencari kemungkinan adanya perangkap sebelum menempati sebuah tempat. Karena tidak ingin ada penyusup lain yang masuk melalui lorong tersebut, Lak memutuskan untuk menutup lubang yang menghubungkan ruang bawah tanah dengan saluran pembuangan. Namun, ia juga merasa penasaran dengan alasan keberadaan lorong rahasia itu. Ketiganya kemudian berjalan menyusuri lorong yang ternyata sangat panjang. Mereka akhirnya menemukan lubang tempat Milka masuk. Setelah memeriksa dinding di sekitarnya, Lak menyadari bahwa lubang itu bukan sengaja dibuat, melainkan terbentuk karena dinding yang sudah lapuk dimakan usia. Meski begitu, Lak memutuskan untuk terus menyusuri lorong tersebut hingga menemukan ujungnya. Dalam perjalanan, Milka dengan malu-malu bertanya apakah ia boleh tidur di sana. Menurutnya, lorong itu jauh lebih bersih daripada saluran pembuangan dan terasa lebih aman dari orang-orang berbahaya. Lak mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan permintaannya setelah mengetahui apa yang berada di ujung lorong. Milka pun langsung berlari ke depan, namun Lak segera menghentikannya karena mungkin terdapat perangkap lain. Milka justru berpikir bahwa alasan itulah yang membuat dirinya harus berjalan paling depan. Jika ada perangkap, hanya dirinya yang akan terluka, sementara Lak dan Lucira bisa menyelamatkan diri. Mendengar pemikiran tersebut, Lak merasa prihatin. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menjadikan seorang anak sebagai tameng. Milka terkejut. Sepanjang hidupnya, ia hanya melihat orang kaya memanfaatkan orang miskin demi kepentingan mereka sendiri. Kini, ia bertemu seseorang yang kaya tetapi justru memperlakukannya dengan baik. Sejak saat itu, kepercayaannya kepada Lak mulai tumbuh. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di ujung lorong yang tampak seperti jalan buntu. Namun, Lak dan Lucira merasakan adanya sesuatu di balik dinding. Ternyata dinding tersebut dilindungi oleh segel sihir yang sangat kuat. Lak menduga ruangan di baliknya mungkin menyimpan sesuatu yang berharga, bahkan mungkin peti harta karun. Mendengar kata harta karun, mata Milka langsung berbinar. Ia membayangkan hidupnya akan berubah menjadi kaya. Lak kemudian menggunakan sihir untuk menghilangkan segel tersebut. Begitu segel hancur, dinding ikut runtuh dan membuka jalan menuju sebuah ruangan yang terasa sangat familiar. Milka sempat bertanya apakah ia boleh tidur di ruangan itu. Namun, Lak mengingatkannya bahwa tempat tersebut kemungkinan masih memiliki pemilik. Bahkan jika rumah itu kosong, tinggal tanpa izin tetap merupakan tindakan ilegal. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat, ketiganya segera bersembunyi di balik sofa. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan suara Erik terdengar. Lak langsung menyadari bahwa ruangan itu ternyata berada di rumah milik sahabatnya, Erik. Sang raja pun terkejut melihat Lak muncul dari tempat persembunyian. Lak meminta maaf karena masuk tanpa izin, lalu memperkenalkan Milka kepadanya. Anehnya, Erik langsung menerima keberadaan gadis itu tanpa banyak bertanya. Setelah mereka duduk, Lak menjelaskan bahwa mereka masuk secara tidak sengaja melalui lorong rahasia. Mendengar penjelasan tersebut, Erik justru tidak terlihat terlalu terkejut. Ia mengaku sudah mengetahui sejarah lorong itu, tetapi kisahnya cukup memalukan untuk diceritakan. Ternyata, kakek Erik pernah memiliki seorang kekasih rahasia, seorang barones janda. Untuk bertemu dengannya, tanpa diketahui sang ratu, sang raja diam-diam membangun lorong yang menghubungkan istananya dengan rumah sang barones. Barones tersebut telah kehilangan suaminya, sementara putranya menikah dengan seseorang dari keluarga bangsawan yang kedudukannya lebih tinggi.
Setelah sang raja dan barones meninggal dunia, akses menuju istana akhirnya ditutup dengan segel sihir. Kini, segel itu telah dihancurkan oleh Luck. Setelah mendengar seluruh kisah tersebut, Luck akhirnya memahami alasan keberadaan lorong rahasia itu. Ia kemudian menatap Eric dan bertanya, apakah sang raja ingin menutup seluruh lorong tersebut untuk selamanya. Namun, Eric tidak keberatan mempertahankan jalur rahasia yang menghubungkan mansion mereka dengan rumahnya. Menurutnya, keberadaan jalur itu justru bisa menjadi jalan keluar darurat sekaligus meningkatkan keamanan. Lak pun setuju. Ia kemudian menutup bagian jalur yang rusak akibat hancurnya segel sihir. Saat hendak kembali ke mansion, Milka terlihat mulai tertidur sambil bersandar di dinding yang dingin. Merasa kasihan melihat gadis kecil yang hidup sendirian di jalanan, Lak menggendongnya. Lucira juga merasa iba. Ia bahkan menyadari bahwa buah yang dibawa Milka masih mentah dan rasanya sangat asam. Melihat keadaan gadis itu, Lucira memohon agar Lak mengizinkannya tinggal bersama mereka. Lak tersenyum dan mengatakan bahwa sejak awal ia memang tidak berniat meninggalkan Milka. Mendengar hal itu, Lucira merasa lega. Mereka pun membawa Milka pulang dan menyiapkan sebuah kamar khusus untuknya. Keesokan paginya Milka terbangun setelah tidur dengan nyaman. Ia terkejut melihat lingkungan baru di sekelilingnya. Karena penasaran, ia keluar kamar dan mulai menjelajahi mansion. Melihat bangunan yang begitu besar, ia bahkan sempat mengira dirinya masih berada di mansion milik Eric. Namun, suara perutnya yang keroncongan membuatnya segera mencari makanan. Sayangnya, baru beberapa langkah berjalan, ia justru berhadapan dengan seekor serigala yang menggeram keras karena mengira Milka adalah pencuri karena tidak mengenalinya. Milka langsung berteriak ketakutan hingga membangunkan seluruh penghuni mansion. Tak lama kemudian, Lak datang dan memerintahkan serigalanya untuk melepaskannya. Setelah situasi tenang, Lak memperkenalkan Milka kepada semua penghuni mansion dan menjelaskan bahwa mulai sekarang, gadis kecil itu akan tinggal bersama mereka. Awalnya Milka terkejut, tetapi para gadis menerimanya tanpa ragu. Karena merasa tidak enak jika hanya tinggal secara cuma-cuma, Lak memberinya pekerjaan sebagai penanggung jawab kebersihan mansion. Milka justru tersenyum bahagia karena akhirnya bisa bekerja sekaligus memiliki tempat tinggal yang layak. Lak meminta Lucira membantunya memulai pekerjaan tersebut. Kehadiran Milka juga membuat Lucira senang karena kini mereka memiliki anggota keluarga baru. Setelah menyadari bahwa Milka sangat lapar, mereka segera menyiapkan sarapan. Tidak lama kemudian, Goran datang untuk sarapan bersama. Sambil berbincang dengan para penghuni mansion, Milka menikmati makanan mewah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Selama berbulan-bulan, ia hanya bertahan hidup dengan daging busuk dan buah-buahan mentah. Karena itu, hidangan lezat yang tersaji di hadapannya membuat wajahnya berseri-seri. Setelah mengetahui keberadaan jalur rahasia, Goran akhirnya memahami alasan mansion tersebut memiliki menara pengawas yang mencurigakan. Lak menjelaskan bahwa ia akan memperkuat dinding jalur lama dan menutup lubang yang terhubung dengan saluran pembuangan. Untuk akses menuju istana kerajaan, ia berencana memasang pintu yang memiliki kunci. Karena Eric ingin jalur tersebut tetap terbuka, keberadaan pintu itu akan memungkinkan kedua pihak memiliki jalur evakuasi. Sia kemudian bertanya mengapa sang baron memasang jebakan di sisi jalur rahasia. Lak menjelaskan bahwa kemungkinan besar jebakan itu dibuat untuk mencegah orang-orang yang tidak diinginkan, termasuk sang ratu, memasuki wilayah tersebut. Sementara itu, Sliss menawarkan tambahan makanan kepada Milka. Gadis kecil itu dengan senang hati menerimanya dan bahkan memanggil Sliss sebagai kakak. Mendengar panggilan penuh kasih tersebut, hati Sliss langsung luluh. Ia semakin menyayangi dan memanjakan Milka. Setelah sarapan, Goran dan rombongannya bersiap pergi menuju guild petualang. Lak meminta mereka menyampaikan salam kepada Aryo. Sementara itu, Milka ingin segera mulai membersihkan mansion. Namun, Lucira mengingatkan bahwa mereka belum memiliki perlengkapan kebersihan. Akhirnya, Lak mengajak mereka pergi ke pasar untuk membeli semua kebutuhan. Sesampainya di pasar, Lucira membawa Lak ke toko penjual batu untuk memperbaiki dinding yang rusak. Lak kemudian meminta Milka menunggu di luar bersama Garbia. Ketika menunggu, Milka melihat sebuah toko peralatan di dekat sana. Karena membutuhkan berbagai perlengkapan kebersihan, ia pergi melihat-lihat sendiri. Sayangnya, di dalam toko, seorang pria mencurigakan mendekatinya. Tidak lama kemudian, Lak dan Sliss keluar dari toko batu dan menyadari bahwa Milka telah menghilang. Setelah bertanya kepada pemilik toko peralatan, mereka mengetahui bahwa beberapa pria asing telah membawa gadis itu pergi. Lak segera memerintahkan Garbia melacak baunya. Sementara itu, Milka telah dikepung para pria tersebut. Mereka mengaku datang untuk menagih utang.
Milka menjelaskan bahwa rumah milik mendiang kakeknya sudah mereka ambil sebagai pembayaran. Ia juga mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintah telah membebaskannya dari utang tersebut. Namun, para penjahat tidak peduli. Mereka bahkan berniat menjual Milka sebagai budak karena mengetahui bahwa gadis kecil itu tidak memiliki uang. Untungnya, Lak tiba tepat waktu. Ketika salah satu pria bertanya apakah ia bersedia membayar utang Milka, Lak menegaskan bahwa gadis itu tidak berutang apapun kepada mereka. Saat para penjahat tetap menolak melepaskannya, Lak langsung menghajar mereka hingga tak berdaya. Selis kemudian menenangkan Milka dan meminta agar para penjahat segera diserahkan kepada pihak berwenang. Namun, Lak ingin mengetahui siapa dalang sebenarnya. Dengan sihir ilusi, ia menyamar sebagai gangster lokal dan menginterogasi pemimpin mereka. Pria itu akhirnya mengaku bahwa mereka bekerja untuk Capino, seorang rentenir berpengaruh di kawasan Kumo. Capino memang sengaja memerintahkan mereka menangkap Milka untuk dijual sebagai budak. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Lak membuat pria itu pingsan dan memanggil polisi. Para petugas menjelaskan bahwa Capino bukan penjahat biasa. Ia memiliki pasukan pribadi dan hubungan dengan kalangan elite kota, sehingga selama ini sulit disentuh hukum. Di mansionnya, Capino mengetahui bahwa anak buahnya ditangkap setelah berurusan dengan seorang petualang. Karena tidak ingin bermasalah dengan gil petualang, ia memilih mengabaikan persoalan tersebut. Sebagai gantinya, ia memerintahkan pemindahan para budak dan menyewa 2 mercenary yang dikenal sebagai petarung elit. Mereka pernah menjadi petualang peringkat C sebelum dikeluarkan dari guild. Namun, setelah bertahun-tahun berlatih, kemampuan mereka meningkat hingga setara petarung peringkat B. Dengan percaya diri, keduanya yakin mampu menghadapi siapapun yang menghalangi perjalanan mereka. Malam harinya, ketika rombongan Capino bersiap memindahkan para budak, Lak muncul untuk menghentikan mereka. Anak buah Capino langsung menyerang, tetapi Lak mengalahkan mereka dengan mudah. Terkejut melihat kekuatan Lak, 2 petarung elit tersebut maju untuk menghadapinya. Tepat pada saat itu, Xia dan Selis muncul di sisi Lak, siap membantu menghadapi para kriminal.